pengen tahu nih gimana kabarnya teman-teman malam hari ini. Oke, sebelum itu aku mau share screen juga ya, teman-teman. Oh iya, sebelum aku lupa, oke ya. Jadi selamat datang. Aku pengen nyapa juga ya ke teman-teman semua yang barusan hadir semuanya. Oh ternyata di kolom chat rame nih. Baik, 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 baik. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, aku mau ngucapin selamat datang, selamat malam, selamat datang di Expert Mini Bootcamp. Hari ini temanya adalah Microsoft Excel, judulnya From Data to Insight. Membuat data menjadi powerful dengan Excel bersama Maftuhatu Komariah Virati atau yang biasa kita sebut dengan Mbak Vira. Nah, sebelumnya aku pengen kenalan dulu nih. Nama aku Nisa dan aku akan nemenin teman-teman semua sampai nanti selesai mini bootcampnya. Dan aku juga mau menyapa juga nih teman-teman yang hari ini ikutan live stream di platform Cakap. Halo teman-teman yang ada di platform Cakap, selamat malam semuanya. Dan aku juga menginformasikan ya teman-teman, jadi malam hari ini, mini bootcamp hari ini kita tayang di platform Cakap. Jadi kalau misalnya teman-teman juga pengen uh, nonton nih dari platform Cakap, silahkan. Oke, nah untuk hari ini ya, teman-teman, aku mau nge-share dulu agenda untuk malam hari ini ya, teman-teman. Jadi, yang pertama, aku akan jelasin dulu tentang expert program overview. Jadi, mungkin teman-teman di sini em, baru tahu nih expert tuh apa, baru pertama kali ikut mini bootcamp. Nah, ini aku akan nanti akan jelasin gitu ya terkait dengan expert itu apa. Kemudian kita baru akan masuk ke presentations session ya dari Kak Vira. Oh, sorry. Oke, terus baru nanti setelah itu kita akan masuk ke Microsoft Excel Simulations-nya. Jadi malam hari ini kita akan belajar bareng-bareng nih teman-teman menggunakan Microsoft Excel. Jadi make sure teman-teman semua bisa mengikuti sampai nanti selesai gitu ya teman-teman semua ya. Dan pastikan juga teman-teman bisa akses Microsoft Excel-nya juga gitu. Oke, terakhir kita akan tutup acara hari ini dengan Q&A dan foto bersama. Oke, aku mau jelasin sedikit terkait dengan Expert ya, teman-teman ya. Jadi, Expert ini adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring untuk profesional maupun teman-teman yang ada di korporasi. Nah, tujuannya untuk apa? Kita pengen ngebantuin teman-teman semua untuk meningkatkan skill kemampuan teman-teman di berbagai bidang. Kalau ikut kelas expert biasanya dapat apa aja gitu ya. Jadi untuk expert sendiri kita menyediakan sesi live class dan kelas pendampingan. Tenang aja, teman-teman di sini tidak cuma hanya belajar, tapi teman-teman juga kita bekali dengan uh, mini project gitu ya, atau kita bisa bilang sebagai final project, yang dimana final project ini bisa teman-teman pakai sebagai portofolionya teman-teman semua. Kemudian tentu aja teman-teman bisa mengakses materinya secara lifetime kapanpun dimanapun. Jadi kalau udah kelasnya selesai tetap aja teman-teman bisa mengakses kelasnya dan materinya. Kemudian em, kemampuan yang dibahas apa aja gitu ya. Jadi kita lebih banyak bicara tentang digital transformations. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita sampaikan itu akan lebih banyak bicara tentang digital transformasi gitu. Seperti Microsoft Excel, Microsoft Office, Internet of Things. Kita juga ada di bisnis gitu ya, terkait dengan human resource dan lain-lain. Nah, selain tiga hal tersebut gitu ya, teman-teman bakal dapat apa lagi sih selain selain itu gitu ya. Teman-teman di sini juga kalau ikut program dapat sertifikat juga nih resmi dari Kemenaker. Kemudian, nah ini yang menarik. Ada psychological online assessment-nya. Jadi kalau teman-teman di sini masih ada yang suka galau, aduh aku kira-kira besok mau berkarir seperti apa ya? Atau aku pengen pindah tempat nih dari uh, dari karirku yang sekarang ke karir yang lain gitu ya, pengen switching karir itu kira-kira seperti apa ya. Nah teman-teman boleh banget nih, nanti kita bantu juga untuk psychological online assessment-nya. Boleh juga nih nanti tanya-tanya terkait dengan minat bakatnya teman-teman. Oke. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa untuk kepo ya ke sosial medianya Expert di @expert.id, untuk Instagramnya, kemudian di TikToknya juga bisa ya @expert.id dan LinkedIn-nya di expert.id.
Nah, karena tadi aku udah nyebutin soal sosial medianya expert ya teman-teman semua, di sini kita pengen ngajak teman-teman untuk melakukan challenge nih. Jadi di expert Instagram challenge, teman-teman boleh banget nge-screenshot, nge-video gitu ya, atau nge-story gitu ya di Instagramnya teman-teman semua, dan share di Instagram story-nya teman-teman. Dan jangan lupa untuk nge-follow dan nge-tag Instagramnya expert @expert.id. Teman-teman jangan khawatir, semua um, Insta story-nya teman-teman yang nge-tag expert pasti akan kita repost. Nah, terus kan nanti di akhir sesi ini teman-teman semua kan akan dapat sertifikat ya. Itu. Nah, aku juga pengen ngajak teman-teman semua di sini untuk ngebagiin sertifikatnya teman-teman gitu ya. Boleh di-share di LinkedIn-nya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa nih ngasih um, cerita-cerita menarik gitu ya yang teman-teman dapatkan atau insight-insight apa yang teman-teman dapatkan dari mini bootcamp kali ini. Dan jangan lupa untuk follow dan tag LinkedIn-nya Expert di @expert.id dan LinkedIn-nya Kak Vira @maftuhaltul komariah Virati. Siapa tahu nih di koneksi-koneksinya kita gitu ya, teman-teman bisa ke notice gitu. Siapa tahu kalau teman-teman udah ke notice, oh ternyata dia pernah ikut mini bootcampnya expert gitu. Siapa tahu ada rezekinya teman-teman supaya bisa di-hire kerja sama partner-partner yang berafiliasi dengan expert. Oke, kalau tadi ngomongin tentang expertnya gitu, kita juga ada nih fasilitas corporate training gitu ya, atas namanya Expert for Corporations. Teman-teman boleh banget nih kepo di corporate.expert.id, yang dimana kita di sini menyediakan training yang kita sesuaikan langsung dengan kebutuhan teman-teman di setiap perusahaannya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita bisa nyesuaiin. Misalnya nih, oh perlunya cuman yang di bagian basic aja, misalnya kayak gitu. Atau kita perlunya disesuaikan dengan budaya perusahaan. Nah, tenang aja, kita bisa melakukan training sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaannya teman-teman. Dan ini adalah training program yang kita punya ya, teman-teman. Jadi sebenarnya tuh ada banyak banget gitu, saking customize-nya tema-tema yang udah pernah kita berikan. Tapi ini yang biasanya diminta gitu ya, ini yang biasanya cukup favorit di kalangan beberapa uh, partnersnya kita. Dan hingga tahun 2024 ini sudah ada 16 lebih ya perusahaan dan universitas di Indonesia itu yang telah mempercayakan um, pelatihannya bersama Expert for Corporations. Nah, di sini aku mau nge-share satu cerita gitu ya dari Expert for Corporations karena kebetulan ini berkaitan dengan Microsoft Excel juga. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih kemarin kita sempat nge-hype banget ada yang namanya Microsoft Excel World Championship. Ada yang ikut nggak nih di sini nih? Pengen tahu? Ada nggak ya kemarin? Nah, kemarin expert ini di apa namanya dipercaya untuk jadi salah satu partnernya di Microsoft Excel World Championship kemarin nih teman-teman. Dan ini adalah sedikit journey gitu ya, pengalaman kita kemarin bersama Pegadaian terkait dengan pelatihan Microsoft Excel, persiapan untuk Microsoft Excel World Championship. Oke, nah itu tadi sedikit segelintir ya journey kita dengan Pegadaian terkait dengan Microsoft Excel World Championship gitu. Oke, nah itu tadi aku udah nge-share ya terkait dengan expert. Nah sekarang aku mau uh, next-nya gitu ya masuk ke rules of the game malam hari ini gitu. Aku tahu pasti di sini teman-teman akan banyak banget pertanyaan pada saat kita bermain-main dengan Excel nanti. Nah, supaya lebih enak gitu ya, teman-teman boleh banget nih nanti drop pertanyaan semua teman-teman di kolom chat.
gitu ya, dengan cara mengetikkan nama underscore pertanyaan. Atau teman-teman boleh banget nih nanti via Mentimeter gitu. Paling gampang teman-teman nge-scan QR code-nya gitu ya, atau teman-teman bisa buka di www.menti.com dan masukkan kodenya 33670340. Aku lagi sekali lagi ya, teman-teman boleh banget nanti ngechat di kolom chat nama underscore pertanyaan, atau teman-teman bisa masuk via Mentimeter. Cara paling gampangnya teman-teman nge-scan aja yang ini gitu ya. Atau teman-teman buka aja nanti ya dari websitenya www.menti.com dan masukkan kodenya di 33670340. Oke, nah pasti udah nggak sabar ya, dan aku juga nggak mau berlama-lama gitu ya teman-teman semua. Jadi aku mau langsung aja panggil Kak Vira. Halo Kak Vira, apakah sudah ada di sana? Halo, Kanisa. Bentar. Oke, oh siap 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 siap, Udah, halo Kak. aman ya. Kak gimana kabarnya di Jawa Timur, lagi hujan nggak nih? Iya bener, tadi aku sempat kehujanan dikit pas pulang sebenarnya. Oh eh iya 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 iya, iya jadi iya. lagi agak serak sih. Tapi kalau misalnya aku batuk-batuk, mohon maaf dulu ya sebelumnya rekan-rekan. Wah, ready air minum Kak di sebelahnya Kak, biar nanti kalau agak Udah. seret dikit bisa minum gitu. Aman, 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 aman. Oke, ini makanya lagi cuacanya emang lagi banyak hujan ya akhir-akhir ini ya, akhir tahun ya. Iya Gitu. bener banget Kak. Oke, nah Kak Vira, malam ini kita katanya mau belajar tentang bagaimana membuat sebuah data itu menjadi data yang bisa dibaca, insight-nya. Kayak gitu. Mungkin eh kalau sedikit awamnya aku gitu ya, ini nanti akan berkaitan dengan gimana caranya kita bikin apa sih kayak chart-chart gitu di dalam Excel nggak sih Kak? Sebenarnya kita hari ini bakal bahas dua hal, yaitu pertama data cleaning, yang kedua data visualisasi, gitu kan ya. Kalau data cleaning itu nanti lebih ke ngebersihin data biar bisa dipakai sih, biar bisa dibaca lebih enak. Kalau data visualization, nah itu yang benar baru cat-cat itu Kak. Oke, berarti kita nge-cleaning dulu, kalau udah di-cleaning baru nanti kita visualisasikan datanya. Bener-bener. Oke, kayaknya menarik nih. Kayak nge-cleaning data tuh kayak yang ini ada yang ternyata ada yang double nih, terus ini ternyata Benar. ada yang tempatnya salah dan lain-lain, harusnya kayak dibuatnya table kayak gitu-gitu ya. Kayaknya menarik nih malam hari ini. Oke deh, aku nggak mau lama-lama lagi. Silahkan Kak Vira bisa langsung dimulai aja untuk sharing sessionnya. Oke, makasih Kak Anissa. Sebentar, aku izin share screen ya, rekan-rekan semuanya. Oke, sudah terlihat apa belum? Kayaknya udah sih. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Semoga sehat selalu. Jadi, seperti yang tadi aku sempat bilang ya, hari ini kita bakal fokus kedua ini, gitu kan ya. Sedikit kenalan, tadi sebenarnya udah dikenalin sama Kak Anissa, tapi aku mau nambahin sedikit aja, yaitu adalah sedikit fun fact aja. Jadi kalau misalnya saya itu buta warna hijau merah rekan-rekan. Jadi kalau misalnya lihat pensil Faber-Castell yang warna hijau, itu saya ngeliatnya warna coklat, kayak gitu sih sebenarnya. Nah, sebelum hari ini kita akan bahas tiga hal ini sebenarnya. Yang pertama itu kita akan bahas dulu kayak cara kerja, workflow-nya data analis itu kayak gimana sih sebenarnya. Kemudian apa itu data cleaning, dan kita praktek, dan apa itu data visualization, kemudian kita praktek juga, seperti itu. Jadi, aku harapannya sebenarnya rekan-rekan kalau bisa sambil buka laptop, kalau bisa ya, soalnya nanti kita biar bisa bareng bareng ngerjain bareng seperti itu sih. Soalnya kalau misalnya cuma ditonton doang tuh biasanya beda ketika kayak ngerjain langsung gitu. Tapi kalau misalnya mungkin rekan-rekan ada yang lagi perjalanan pulang atau misalnya mungkin lagi pakai HP itu kan ya nggak bisa pakai laptop itu nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Nah cuma sebelum aku lanjut, aku mau nanya dong. Tadi sempat ditanyain nggak ya? Aku mau tanya rekan-rekan, boleh tahu nggak sekarang kesibukannya apa, sama kayak kenapa pengen belajar gitu aja sih. Aku mau tungguin dulu sebentar. Nanti recordnya di share kalau nggak salah ya. Oke, ada yang bilang mahasiswa, uh, fresh graduate, job seeker, kuliah, kuliah sambil kerja, mahasiswa, mahasiswa, admin, ibu rumah tangga. Oke, keren keren. Sibuk cari loker, fresh graduate Kak. Kerja mesti bisa Excel kalau nggak repot. Oke. Nambah skill, remote IT. Oke oke. Aku lagi skripsi Kak, tapi mau ke daftar kerja admin. Oke oke. Baru lulus tapi pengen mendalami kerja gitu ya. Oke oke oke. Keren keren. Oke, sip. Terima kasih rekan-rekan semua. Luar biasa banget ya semangatnya.
walaupun mungkin capek gitu kan ya, mas selesai kuliah gitu kan, selesai kerja tapi masih semangat untuk belajar. Keren banget gitu. Oke, mari kita masuk dulu ke materi kita yang pertama, yaitu adalah data analisis workflow gitu kan ya. Jadi, aku mau nanya sekarang, kalau menurut rekan-rekan, tools apa sih yang biasanya digunakan sama seorang data analis? Boleh tahu nggak? Rekan-rekan taunya tools apa aja yang bisa digunakan oleh seorang data analis? Oke, aku lihat SQL, Excel, eh, Power BI, Python, SPSS, Excel, BigQuery. Banyak ya, SPSS sama Excel. Oke, oke, oke. Keren, keren. Sip. Thank you, rekan-rekan sudah sharing. Nah, jadi toolsnya atau alatnya yang yang digunakan oleh data analis itu sebenarnya banyak banget dan macam-macam. Tapi yang biasanya tetap sama adalah cara kerjanya seperti itu. Jadi aku next ya. Jadi cara kerjanya dari data analisis itu seperti apa sih gitu ya? Secara umum, secara umum cara kerjanya itu seperti ini, secara umum gitu kan ya. Mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, seperti itu tergantung sama pekerjaannya. Tapi secara umum, yang pertama adalah menentukan objektifnya dulu atau tujuannya. Jadi kayak sebenarnya kita mau analisis data itu untuk apa? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kumpulkan datanya seperti itu. Kumpulkan datanya ini bisa pribadi, itu kan yang bisa kita yang mengumpulkan atau kita bisa mencari data dari orang lain yang sudah mengumpulkan. Seperti itu. Ini namanya primary kalau kita yang cari sendiri, secondary kalau misalnya kita pakai data orang lain. Gitu. Kemudian kita bisa membersihkan data. Nah, ini hati-hati, jangan kebalik. Jadi, jangan setelah kita dapat data, jangan langsung dianalisis gitu kan ya. Tapi kita perlu bersihkan dulu datanya gitu kan ya. Jangan langsung buru-buru, wah aku udah punya data nih, keren gitu kan, langsung dipakai gitu. Enggak. Tapi kita bersihkan datanya dulu, karena biasanya data yang kita dapat itu tuh berantakan, nggak rapi kayak gitu kan ya. Nah, maka kita perlu bersihkan dulu, baru kita lakukan analisis data, kemudian setelah dilakukan analisis data, kita akan bisa bikin visualisasinya, dan dari visualisasi ini kita bisa lihat insight dan rekomendasinya. Seperti itu. Jadi, ini secara umum, tools-nya apa aja yang dipakai, secara umum tuh tahapannya seperti ini. Gitu. Jadi 1 sampai 6 kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, yang aku mau nanya, rekan-rekan, biasanya, kalau menurut rekan-rekan, rekan-rekan yang masih pengen belajar lebih jauh itu di nomor berapa nih? Antara ini, 1 sampai 6. Ditulis aja angkanya. Oke. Wah, kebanyakan nomor 4 ya. 1 sampai 6, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Semua. 3 sampai 6, Kak. Oke. Oke, oke. Aku lihat kebanyakan dari sini ya. Berarti dari 3 sampai 6 ya kebanyakan ya. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa. Nah, hari ini, karena waktu kita juga agak terbatas, jadi sebenarnya kita akan bahasnya di dua hal aja sebenarnya. Yang pertama, kita akan bahas membersihkan data atau data cleaning. Yang kedua, kita akan bahas di visualisasi sebenarnya. Gitu. Kemudian, pertanyaannya adalah, kenapa sih kita perlu melakukan data cleaning sama data visualisasi seperti itu kan. Jadi data cleaning dan data visualisasi ini biasanya kalau akan mempertajam skill data analisis rekan-rekan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan pengen data analisis datanya bagus gitu kan ya, pastikan nomor tiganya juga nggak ke-skip gitu. Jadi biar hasil kita tuh lebih bagus juga seperti itu. Ini juga akan membantu mendukung penelitian rekan-rekan di akademik gitu kan ya. Jadi tadi aku lihat ada yang masih mahasiswa, ada yang lagi skripsi gitu kan ya. Nah, itu bakal membantu banget rekan-rekan gitu kan ya, seperti itu. Kemudian juga meningkatkan kemampuan problem solving, dan terakhir adalah kalau misalnya rekan-rekan punya skillnya gitu kan ya, itu juga akan membuka peluang karir yang lebih luas gitu kan ya. Jadi dibanding sama rekan-rekan yang nggak punya skillnya, seperti itu. Oke, aku langsung masuk aja ya. Yang pertama, kita akan masuk ke data cleaning, seperti itu. Nah, di data cleaning, itu kita berandai-andai dulu aja ya, seperti itu. Nah, bayangkan kalau misalnya rekan-rekan tuh mau pindahan rumah gitu kan ya. Kalau pas rekan-rekan packing, rekan-rekan tuh bisa milih antara dua hal ini. Kalau metode A, itu kayak ya udah semuanya dimasukin aja, nggak peduli dimasukin yang mana gitu kan ya. Yang penting masuk gitu kan ya. Yang kedua, metode B gitu kan ya. Kita tandain satu-satu gitu kan ya. Ini ada ini tempatnya apa sih, ada di mana kotaknya satu-satu, kita rapiin satu-satu gitu. Nah, aku belum nanya, tapi rekan-rekan pilih mana? Metode A atau metode B? Oke. Jawabnya B semua ya? Nggak ada yang milih A nih? Oh, ada satu tadi yang lihat milih A. Oke. Oke, oke. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, keuntungannya gitu kan. Metode A
pasti packingnya jauh lebih cepat gitu kan ya. Jadi kalau ketika kita packing doang gitu kan ya, pasti lebih cepat gitu kan ya. Karena kayak udah yang penting masuk gitu kan ya. Tapi ketika nanti di rumah baru gitu kan, terus kemudian kita mau unpacking, bayangkan kalau misalnya pakai metode A gitu kan ya, kita nggak tahu kardus mana yang ada isinya barang apa gitu kan ya. Jadi kita mungkin makan waktu 2 kali 3 kali lipat lebih lama gitu kan ya dibandingin kalau misalnya kita pakai metode B. Walaupun benar kayak kerja 2 kali. Jadi kalau misalnya kita pakai metode yang A tadi gitu kan ya, kayaknya di awal cepet, tapi di akhir kita kayak kerja-kerja lagi seperti itu kan ya. Nah, dan kalau metode B gitu ya, karena kita udah tahu nih datanya ada di mana, lokasinya ada di mana, kemudian kotak-kotaknya ada di mana seperti itu kan ya. Jadi kayak lebih rapi, barang-barangnya lebih rapi. Kita ketika di rumah baru kan pindahan tuh pasti capek ya, gitu kan. Di rumah baru semuanya tuh enak karena udah rapi, tertata dan sudah berurutan seperti itu ya. Dan ini sama kayak ketika kita melakukan data analisis seperti itu. Nah, biasanya data cleaning itu biasanya adalah bagian yang paling membosankan seperti itu ya. Dan makan waktu paling lama ketika kita melakukan data analisis gitu kayak. Karena yang dikerjakan tuh biasanya mirip-mirip sedikit-sedikit gitu ya. Tapi ini juga penting seperti itu. Kenapa sih cleaning data itu penting seperti itu? Contohnya nih ini. Aku mau nanya, ada yang tahu nggak perbedaan antara kolom ini atau tabel yang ini sama tabel yang ini? Bedanya apa? Ada yang tahu? Oke, aku tunggu. Ada yang double, datanya duplikat. Betanya muncul 2 kali, duplikat, double Kak. Iya, bener banget. Jadi ini contoh data yang belum kita bersihin gitu ya. Jadi kalau misalnya data yang nggak kita bersihin gitu kan ya. Ini padahal contoh yang paling sederhana banget, yaitu adalah untuk menghitung rata-rata gitu kan ya. Ketika kita nggak membersihkan datanya, seakan-akan rata-ratanya itu lebih tinggi gitu kan ya. Seakan-akan rata-ratanya itu 82,5 gitu kan ya. Padahal rata-rata sebenarnya adalah 80 seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita pakai data ini gitu kan ya, kita pakai untuk mengambil kesimpulan gitu kan, hasilnya jatuh nggak cepat gitu kan ya. Padahal ini baru yang paling sederhana banget, yang paling gampang banget gitu kan ya. Jadi ini cuma data yang double doang seperti itu. Nah, data cleaning itu ngapain aja sih Kak sebenarnya gitu kan. Data cleaning ini banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Cuma ini adalah beberapa yang paling sering dilakukan seperti itu. Yang pertama itu adalah menghapus data duplikat. Jadi kalau misalnya ada data yang double, nah itu bisa dihapus seperti itu. Kemudian juga menangani data atau nilai kosong atau nilai nol atau kosong itu juga bisa. Kemudian menangani anomali data atau data yang aneh. Kemudian memisahkan data ke beberapa kolom, menstandarisasi format data, dan menangani outlier. Seperti itu. Nanti kita akan coba nomor 1 sampai 5 ya, rekan-rekan. Ini ya, ini sampai ini. Untuk menangani outlier, ini nanti bisa dibahas di lain waktu sepertinya. Gitu. Nah, aku mau nanya dulu deh sebelum kita lanjut, karena habis ini kita bakal praktek. Rekan-rekan yang paling sering menangani, biasanya itu kalau misalnya punya data, paling sering kena masalah yang apa nih? Dari sini. Boleh di-share nggak? Biasanya dapat data yang seperti apa? Ada yang double kah? Ada yang ada anomali? Oke. 1 sampai 3 ya. Nggak ada standarisasi data jadi repot. Double kosong format data. Memindahkan data ke kolom. Oke. Kebanyakan data jadi bingung. Berantakan banyak typo. Data kurang akurat atau kosong sebagian. Oke, oke, oke. Macam-macam sih ya. Duplikat, data kosong, format data beda-beda. Kolomnya ngaco. Standar ya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Nah, kalau gitu, mari kita praktek. Tapi sebelum kita praktek, aku mau disclaimer dulu sedikit gitu adalah eh, yang pertama, saya pakai Excel 2021. Jadi kalau misalnya nanti tampilannya mungkin ada perbedaan, itu biasanya karena perbedaan versi Excel seperti itu. Yang kedua adalah saya pakai Windows 11. Jadi kalau misalnya mungkin tampilannya agak beda-beda sedikit, ya mungkin karena beda Windows juga. Seperti itu. Gitu. Nah, jadi sekarang boleh rekan-rekan coba dibuka dulu yang data cleaningnya. Aku sudah share ke panitia sebenarnya, ke tim expert. Ini harusnya ada file judulnya adalah praktek data cleaning dan visualization. Rekan-rekan boleh buka yang sheet data cleaning. Oke, aku tunggu dulu. Kalau misalnya belum di-download, bisa di-download dulu. Tim expert mungkin boleh dibantu.
Oke. Harusnya ada di WhatsApp sih, kalau nggak salah. Oke, boleh coba dicek di WhatsApp. Oke, aku bingung. Ini kan ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Udah di-share Kak sama tim tadi. Oke, oke. Udah di-download. Oke. Kalau udah di-download, boleh dibuka dulu, nggak apa-apa. Nah, itu udah di-share ya. Oke. Nah, ketika dibuka, aku mau rekan-rekan ngecek ya. Di sini ada 3 sheet, ada data cleaning, jenis transaksi, dan data visualization. Yang kita pakai sekarang, itu yang di data cleaning ya. Seperti itu. Jadi ini terlihat ya, banyak ininya. Oke, mari kita coba mendaftar beberapa hal yang perlu kita lakukan di sini nih. Ada yang tahu nggak ya kira-kira apa aja? Oke, menurut rekan-rekan ini yang perlu dilakukan pertama kali apa nih? Ada yang tahu untuk melakukan data cleaningnya? Apa aja? Oke, rapikan kolom, benerin format. Oke, oke, kita coba dua ini dulu ya. Kita rapikan dulu kolomnya, dan kita juga benerin formatnya. Kita coba dua hal ini dulu. Oke, yang pertama, kalau merapikan kolom, eh, caranya seperti apa? Oke, caranya adalah kita buka ininya. Kita bisa, ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, itu kita bisa dengan cara, ini diblok aja kolomnya. Jadi klik, tahan, kemudian sampai kolom I, kemudian bisa diklik 2 kali di sini. Klik-klik. Nanti dia akan otomatis besarnya disesuaikan. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada cara lain juga, yaitu dengan menggunakan, sebentar. Oke. Dengan menggunakan ini, di format. Nah, rekan-rekan bisa pilih ini. Jadi, blok dulu kolomnya dari B sampai I, kemudian ke format, kemudian bisa pilih ini, auto fit column width. Diklik aja. Klik. Ya. Jadi ada dua cara ya. Bisa di double klik seperti ini, atau bisa ke di blok aja, format, ini, auto fit column width. Dia akan menyesuaikan secara otomatis. Oke, aku pause dulu. Ada yang masih bingung? Ada yang minta diulang? Ada yang sudah berhasil? Oke. Yang klik 2 kali tadi gimana, Kak? Klik 2 kali itu bisa di sini ya. Jadi di blok dulu, kemudian diklik sampai muncul, ini kan ada muncul kayak garis, kemudian ada panahnya kanan kiri, bisa diklik 2 kali. Seperti ini. Oke? Jadi bisa diblok dulu kolomnya, ini ya, diblok dulu kolomnya dari B sampai I, kemudian sampai muncul ini, kan kayak ada hitamnya kecil gitu kan ya, itu diklik 2 kali, atau cara lainnya bisa dengan ke format, ini, auto width, column width. Ya, sudah berhasil? Udah ya? Oke. Cara blok langsungnya gimana, Kak? Caranya kliknya jangan di sini ya, jangan di bawahnya, tapi di B-nya. Bisa diklik di B, klik, kemudian geser. Seperti ini. Itu bisa. Oke, nah sekarang, ini kan kolomnya sudah kita atur ya, rekan-rekan. Ada lagi nggak yang perlu kita atur ukurannya? Di sini kalau kita lihat, per barisnya, ini kan ukurannya nggak sama ya. Ada yang kecil banget sama nggak kelihatan, ada yang besar banget ya, gitu. Mm-mm. Nah, ini ngaturnya caranya sama, rekan-rekan. Bisa dengan cara ini, diblok aja dari B sampai I tadi. Ini kan ya. Kemudian ke format, pilihnya auto fit row. Jadi tadi kan pilihnya auto fit kolom, sekarang pilihnya auto fit row. Seperti ini. Klik, nah itu udah selesai. Atau cara lainnya adalah bisa juga dengan diblok di sininya, tekan-tekan. Sorry, diblok di sininya. Jadi ngebloknya di sebelah sini, kemudian diklik 2 kali di salah satu aja bebas, di mana aja. Klik-klik, itu juga sama. Oke, aku tahan dulu. Sudah berhasil. Kalau dari saya suka lewat sini sih. Ini diblok aja, format, auto withdraw. Lebih enak.
Sudah? Klik 2 kali sampai muncul ini, Kak. Kayak ada plus tapi ada panah di kanan kirinya. Sudah berhasil? Sudah? Ah, mantap ya. Udah kelihatan nggak? Ini udah jauh lebih rapi belum? Udah jauh lebih rapi ya. Oke. Yang row bisa di sini ya. Bisa di blok semuanya. Format ini. Auto fit row height. Ada di home ya. Home, format, auto fit row height. Kalau di ponsel aku nggak rekomend sih, Kak. Karena agak susah bedanya. Lebih rapi ya. Oke. Nah, kalau lebih rapi, kita sekarang udah bisa melihat datanya dengan jauh lebih baik ya dibandingin yang tadi sebelumnya. Gitu. Kita udah berhasil melakukan yang rapikan kolom dan baris. Yang poin satu nih. Kolom dan baris. Oke. Yang kedua, kita mau benerin format. Nah, kira-kira di sini format apa yang perlu kita benerin? Dari klien ada yang perlu diperbaiki nggak? Kayaknya. Kan? Dari klien, ini perlu diperbaiki nggak ya? Huruf kapitalnya, iya bener. Heeh. Terus, benar, kita tulis satu-satu ya. Huruf kapital, kemudian di klien. Kemudian kayaknya satu lagi adalah ini ya, kenapa ada dalam kurung ini ya, data di dalam kurung. Oke, kalau yang di konteks rekan-rekan, ada yang perlu nggak di sini? Ada yang perlu diperbaiki nggak di sini? Banyak ya ini ya. Oke, eh nggak sama, nggak sama formatnya, format konteks, dan juga mungkin kayak eh, ada spasi, ini ya, ada spasi. Oke, kalau yang di sini rekan-rekan di departemen itu, kira-kira ini ada yang perlu dipisah nggak di sini di departemen? Nah, ini kalau dilihat, ini kan satunya departemen, satunya nama region ya, kalau dilihat. Jadi, jadi ini perlu harusnya dipisah, jangan jadi satu kan ya, aneh gitu kan ya. Jadi kita bakal pisahkan departemen dan region. Oke, kemudian kayak urutan tanggal, ada yang nggak sama ya urutan tanggalnya? Oh ya benar, urutan samanya nggak sama ya. Oke, kita tambahin urutan tanggal nggak sama. Kemudian di sini ada yang aneh nggak? Ini ada nilainya yang kosong ya. Banyak juga ya PR kita. Nilainya kosong dan juga profit margin error. Ini ya. Ya, oke. Kayaknya ini dulu ya. Banyak nih. Jadi kita langsung mulai aja. Oke. Kak, di kolom klien itu maksudnya apa, Kak? Ini mungkin kode gitu kan ya. Tapi kita bakal hapus karena kita nggak bakal kepake ya. Seperti itu. Oke, kita mulai satu-satu ya rekan-rekan. Dari yang paling kiri dulu, gitu kan ya. Kita mau memperbaiki kliennya ini biar lebih rapi. Seperti itu kan ya. Nah, caranya yang pertama adalah kita bisa menambahkan satu kolom di sebelahnya sini biar bisa ditaruh di sebelahnya. Seperti itu. Jadi caranya adalah klik kanan, kemudian insert. Klik kanan, kemudian insert. Nanti dia akan bikin satu kolom baru yang kosong. Seperti ini. Jadi caranya tadi ya, klik kanan, kemudian insert di sini. Oke, sudah. Aku kasih nama klien baru gini. Kalian clean gini ya. Nah, ini penulisannya kan kayaknya nggak enak ya, kecil semua, gitu kan ya. Mari kita perbaiki biar jadi huruf besar semua dengan cara menggunakan formula upper, gitu kan ya. Jadi kita bisa pakai formula upper. Jadi caranya adalah kutikan sama dengan upper, kemudian buka kurung, kemudian klik di sini, di C3. Kemudian tutup kurung, enter. Ini. Nah, dia bakal langsung jadi ini ya, jadi huruf besar semua. Gitu.
Ini biar lebih rapi juga, ini biar bisa langsung ke bawah. Kita caranya bisa dengan ke pojok kanan bawah, kemudian klik 2 kali. Seperti ini. Oke, boleh dicoba dulu rekan-rekan. Apakah sudah berhasil atau belum? Boleh, aku ulang sekali lagi ya. Jadi caranya sama dengan upper, buka kurung, terus kemudian klik di C3-nya, tutup kurung, enter. Seperti ini. Aku kasih formulanya di atasnya ya, sebentar. Ini. Jadi rumusnya ini ya. Upper C3. Gitu. Yes. Oke. Nah, udah ya. Gak bisa. Dicoba dulu lagi, Kak. Pelan-pelan. Hati-hati penulisannya jangan typo ya. Nah, kemudian, oke, kalau datanya ada yang tulisannya gini, XXX gitu, itu karena dia ukurannya nggak besar. Jadi dicoba dibesarin lagi ya. Jadi kalau misalnya ada yang tulisannya dolar apa pagar-pagar-pagar, dibesarin lagi aja kolomnya. Biasanya kolomnya kurang besar. Oke, ada yang masih bermasalah. Oke. Ini yang dari, oke, Kak, kolom 7 saya kok mengecil ya? Oke, nah, sekarang tapi, ini kan kita mau pakai yang di sini ya. Tapi kalau misalnya ini dihapus, misalnya ini aku hapus ya, ini bakal error, gitu kan ya? Bakal error. Nah, jadi caranya, biar kita bisa pakai data yang ini, caranya adalah dengan cara di copy, kemudian kita paste lagi, tapi pastenya nanti pakai yang ini, pakai yang value aja. Jadi pastenya paste value aja. Nah, pastenya bisa terserah, bisa di tempatnya yang file yang lama atau bisa di sini. Jadi kalau mau di sini bisa klik kanan, kemudian paste pilih yang value ini aja. Seperti ini. Mm-mm. Jadi boleh coba di copy dulu ya, di copy, kemudian klik kanan, kemudian paste. Pastenya pilih yang value. Jangan paste biasa, jangan Ctrl C, Ctrl V, tapi pakai yang paste value. Ini, kayak gini. Oke. Kak, bikin kolom barunya tadi gimana ya? Bisa pakai Ctrl plus, Ctrl pakai angka plus, tapi kalau lebih aman ya, kalau masih baru, bisa pakai klik kanan aja di sini, kemudian pilih insert. Itu nanti akan menambahkan satu kolom baru. Sudah berhasil? Tekan di sini? Sudah? Ada yang masih bermasalah? Oke. Nah, ya paste value ya pilihnya. Jangan paste biasa. Oke. Nah, ini karena udah nggak dipakai. Oke. Nah, ini kalau udah nggak dipakai, kita bisa hapus lagi. Dengan cara klik kanan, delete di sini ya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, terus kita kan sudah tadi eh ini ya, huruf kapital di kliennya udah nih, done. Gitu. Nah, terus kita bisa melakukan yang kedua, yaitu adalah ini kita mau menghapus yang ada dalam kurungnya. Gitu ya. Caranya gimana, Kak? Caranya gimana? Caranya adalah blok dulu datanya, seperti ini, di blok. Kemudian pilih Find and Select, kemudian pilihnya Replace. Atau bisa pakai eh, shortcut Replace atau Ctrl H. Nah, yang dicari itu buka kurung, tanda petik, tanda bintang, kemudian tutup kurung. Jadi, ini maksudnya adalah untuk mencari apapun yang ada di dalam, apapun yang ada di dalam, apa namanya, dalam kurungnya, itu bakal kita hapus. Seperti itu. Oke, aku pelan-pelan ya. Aku lagi sekali lagi. Jadi, untuk menghapus yang ada di dalam kurung ini, caranya adalah kita blok datanya, kemudian ke home, find and select, replace. Atau bisa pencet Ctrl H. Ini ya, find and select, replace. Klik. Nah, ang, tutup kurung. Seperti ini. Kalau sudah, nanti bisa klik replace all. Klik. Nah, dia akan menghapus semua yang ada dalam kurungnya. Pakai rumus boleh, Kak. Kalau pakai rumus lebih susah. Lebih enak pakai ini, lebih cepat.
Sudah berhasil? Gitu. Jadi bintang itu bakal dicarinya buat yang data yang ada ya. Oke, bentar. Oke, ini dia akan bilang, oke, aku sudah membuat 16 yang diubah. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Caranya adalah diblok dulu datanya, kemudian kita ke home, find and select, kemudian pilih replace. Yang di replace adalah buka kurung, bintang, tutup kurung. Jadi apapun yang ada di dalamnya bintang ini, karena kan ini dalamnya beda-beda ya, itu bakal dihapus. Seperti itu. Diganti dengan kosong. Lalu nanti klik replace all. Klik. Nah, sudah selesai. Gitu. Oke. Replace-nya with-nya dikosongin, Kak. Iya benar, karena kita digantinya dengan yang kosong. Seperti itu. Jadi, bintang, kenapa kita pakai bintang? Oke, kenapa kita pakai bintang? Aku di sini ya. Karena di sini kalau dilihat, kan ini dalamnya beda-beda ya. Ada yang WMT, GS, JPM. Kalau misalnya kita ketikin satu-satu, kan pasti capek. Nah, kita kan nggak peduli. Apapun yang ada di dalam tanda kurung itu, pokoknya kita ganti. Seperti itu. Nah, makanya kita pakai, eh, kodenya adalah kita pakai buka kurung, tutup kurung. Dalamnya apapun kita kasih bintang. Seperti itu sih sebenarnya. Cukup jelas nggak, rekan-rekan? Atau bingung? Oke. Nah, ini nggak ada formulanya ya. Jadi, ini harus dipencet. Jadi, nggak bisa dipakai. Aku nggak bisa menampilkan formulanya. Seperti ini. Replace all aja. Yes, kita replace with-nya kita kita kosongin karena kita ganti dengan kosong. Bener-bener. Kamar bilang. Oke? Cukup jelas rekan-rekan? Jelas? Oke. Oke. Oke, nanti ini ada recordingnya juga rekan-rekan. Mungkin tadi yang ketinggalan nanti bisa nonton recordingnya ya. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Yang kedua adalah ini kontak ya. Nah, kontaknya ini kan berantakan banget ya, gitu. Nah, ini dan kalau dilihat di sini tuh sebenarnya ada spasi-spasinya ya. Ada yang spasi yang di depan, kayaknya ada beberapa yang ada spasinya di belakang, seperti itu. Nah, untuk menghilangkan spasi itu, kita bisa pakai formula namanya trim, pakai trim, seperti itu. Nah, tapi kan selain kita mau menghilangkan spasi, kita juga mau menghilangkan ini ya. Kita mau memperbaiki huruf besar huruf kecilnya. Seperti itu kan ya. Ada yang tahu nggak formula buat mendapatkan biar langsung rapi huruf besar huruf kecilnya? Oke, ada beberapa yang share. Proper ya. Iya, benar. Jadi, kita akan pakai dua formula, trim dan proper. Benar banget. Oke, kita coba satu-satu dulu ya. Kalau misalnya kita pakai trim aja, seperti ini, trim, buka kurung, pilih teksnya, ini. Dia hanya akan menghapus depannya doang, seperti itu. Nah, tapi kalau kita pakai proper aja, dia hanya akan eh, apa namanya memperbaiki tulisannya tanpa menghapus trim yang di depannya, seperti itu. Nah, maka kita gabungin trim sama propernya. Caranya adalah sama dengan trim, buka kurung, proper, buka kurung lagi, kita pilih mana yang mau diperbaiki, yaitu adalah di D3, tutup kurung sekali, tutup kurung sekali lagi. Seperti ini ya. Jadi, trim, buka kurung, proper, buka kurung lagi, pilih yang mau diperbaiki, tutup kurung 2 kali. Lalu kalau sudah, nanti bisa di-enter. Enter. Oke. Nah, kalau sudah ini bisa di-enter 2 kali sampai ke bawah. Gitu. Kalau dibalik harusnya nggak ngaruh sih, jadi bisa aja. Boleh, boleh. Jadi kalau mau dibalik proper dulu, kemudian baru trim juga bisa sih. Sama hasilnya. Bisa. Aku live sekali lagi ya. Jadi sama dengan trim, buka kurung, proper, buka kurung lagi, kemudian pilih teksnya di D3, tutup kurung lagi.
Yes, bener. Kalau merapikan, kita kopas dari value-nya lagi. Oke, sudah berhasil. Ada yang masih bermasalah. Oke, bentar Kak, nge-lag. Oke. Tambah kolom, caranya bisa klik kanan di sini ya, di mana aja, di sebelahnya. Kemudian klik kanan insert. Caranya biar langsung ke semua kolom gimana, Kak? Caranya adalah ke kolom yang udah ada rumusnya, kemudian ke pojok kanan bawah, klik 2 kali. Di sini. Oke, kalau mau hapus kolom, tinggal klik aja kolom yang mau dihapus, klik kanan, delete. Sudah? Oke, oke. Oke, berhubung ini waktunya aku agak singkat, aku agak percepat sedikit ya rekan-rekan. Jadi, nanti yang mungkin masih agak ketinggalan, bisa nonton recordingnya ya. Seperti itu. Oke, habis itu, sekarang kita mau memisahkan departemen ini jadi 2 kolom, seperti itu. Nah, biar kepisah jadi 2 kolom, kita perlu ngasih kolom di sebelahnya lagi, seperti itu. Caranya dengan kayak tadi ya, klik kanan, kemudian insert. Nah, dia akan menambahkan kolom di sebelahnya, seperti ini. Oke? Nah, untuk memisahkan kolomnya, kita bisa blok datanya, kemudian kita bisa ke data, dan di sini ada text to kolom. Kita bisa pakai text to kolom ini ya. Text to kolom ini diklik, kemudian pilih delimited, next. Nah, di sini pastikan rekan-rekan menambahkan baru, karena ini pemisahnya adalah underscore, kita tambahkan di others underscore, seperti ini. Oke? Jadi, yang awalnya di sini tadi, kemudian ke delimited, pilihnya next, pilihnya di other, othernya kasih underscore, pastikan di sini udah kepisah, kalau sudah bisa klik finish. Oke, nge-lag ya? Di aku, rekan-rekan yang lainnya nge-lag gak? Di aku enggak sih, Kak. Oke, oke, aman ya. Ini kita bisa kasih nama baru sebagai region. Boleh, aku ulangi sekali lagi ya. Jadi, kita blok dulu datanya, kemudian kita ke data, kemudian kita ke text to column, text to column, data, text to column, kemudian kita ke delimited, next lagi, kemudian di sini, karena pemisahnya adalah kita pakai underscore ya, kita tuliskan di other ini underscore, seperti ini. Kalau sudah, di sini kan udah kelihatan nih, oh udah kepisah. Kalau sudah, kita bisa klik finish, seperti ini. Mm-mm. Makasih Kak Faras, udah dirangkumin. Oke, terus ini bisa dikasih nama baru region. Udah? Lanjut? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kemudian ini kan ada yang kosong-kosong ya, ada yang nol nol kosong gini ya. Nol nol gini ya, gitu. Nah, yang nol nol ini bisa diganti dengan angka tertentu. Oke. Kak, kalau pemisahannya strip berarti ordernya strip juga. Benar. Kalau pemisahannya strip, ordernya strip. Gitu. Nah, di sini kita bisa ganti yang kosong-kosong ini dengan tulisan misalnya NA atau tidak ada datanya. Seperti itu ya. Caranya adalah biar cepet. Ini kan manual banget ya kalau kita isi NA seperti ini ya. Sebenarnya di Excel tuh ada caranya, biar kita bisa memilih langsung dengan cepat. Caranya adalah kita blok dulu datanya. Di sini, di Find and Select, pilih yang Go to Special. Yes, pilih yang Go to Special. Ini ya, Go to Special. Kemudian, yang kita centang, itu yang ini. Yang blank aja. Yang blank dicentang, kemudian klik OK. Jadi, di blok datanya mau diisi
pilih yang blank, kemudian kita pilih oke. Nah, kalau sudah oke, bisa ketikin di sini, di atasnya sini, dengan tulisannya NA. Nah, di sini jangan pilih enter, tapi pilihnya control enter. Jadi control enter, nah dia akan mengisi semua yang blank dengan NA. Seperti itu. Bisa? Oke, aku ulangi sekali lagi ya buat ini ya. Jadi, di blok dulu datanya yang mau kita ganti yang kosong-kosongnya tadi. Kemudian find dan home, find dan select, go to special, kemudian blank, klik OK. Nah, di sini, ngetiknya di sini ya, di formula yang di atas ini, klik NA, kemudian jangan pencet Enter, tapi pencetnya adalah Control Enter. Control Enter. Nah, dia akan mengisi semua yang ada NA-nya. Seperti itu. Berhasil? Ada yang bermasalah? Mantap. Kalau pakai Enter, nanti dia hanya mengisi yang ini doang, yang pertama doang. Nggak mengisi semuanya. Gitu. Setelah go to special, pilihnya yang blank, Kak. Terus dari klik OK. Oke, nggak ditinggal ya. Nanti ada rekamannya juga, rekan-rekan. Jadi nanti bisa dicoba nonton rekamannya ya. Oke, nah ini satu lagi rekan-rekan. Di sini di profit margin, ya. Ini kan dia masih error ya, kalau ada yang ininya kosong. Seperti itu. Wah, makasih Kak Faras. Oke, kemudian di profit margin ini, biar kalau ada error itu dia nggak muncul tulisan value seperti ini, tapi kita bisa ganti dengan tulisan NA, kita bisa pakai namanya if error. Jadi, rumusnya adalah di sini sama dengan if error. Jadi kalau nggak error, profit dibagi dengan revenue. J3 dibagi dengan I3. Kalau error, akan muncul tulisan NA. Seperti ini. Seperti ini aja, simpel. Oke, kalau sudah nanti bisa ditarik ke bawah. Ini biar enak, aku copy juga deh formulanya. Di chat ya. Seperti ini. Ya, pakai INA juga bisa. Eh, ini kalau if and I itu hanya untuk yang nggak ada nilainya doang. Nah, kalau if error itu untuk data yang error. Nah, ini karena hasilnya error, jadi jangan pakai if and A, tapi pakai yang error. If error. Agak beda sedikit sih. Oke, boleh dicoba dulu rekan-rekan. Apakah sudah berhasil? Ada yang bermasalah pakainya? Pakai if errornya? Yes, jadi di sini logikanya adalah kalau misalnya dia nggak error, kita pakai J3 dibagi 3 I3. Tapi kalau error diganti jadi NA. Aku ulang sekali lagi ya. Jadi sama dengan if error, kemudian buka kurung, J3 dibagi dengan I3. Kalau dia error, kita kasih tulisan NA. Seperti ini. Kemudian tutup kurung. Enter. Yes, bisa dipakai. Dia nggak cuma buat fungsi matematika juga sih sebenarnya. Bisa dipakai buat macam-macam lagi. Buat misalnya ada formula lain, itu juga boleh sih. Di dalamnya pakai if lagi boleh juga. Jadi fungsinya cuma buat mengecek apakah formula tersebut tuh error apa enggak. Kalau error, kita pakai gantinya apa. Kalau nggak error, itu. Oh iya benar, satu lagi. Kalau misalnya rekan-rekan di sini penulisannya ketika if error, itu pakainya adalah titik koma, di sini kan saya koma. Nah, maka saya pakai koma. Kalau pakai titik koma, rekan-rekan pakainya titik koma juga. Disesuaikan aja sama tulisan rekan-rekan. Mm-mm. Kalau di BPS pakai titik koma, ya udah nggak apa-apa, disesuaikan aja. Oke. Eh, oke, ini aku copy aja ya formulanya rekan-rekan. Jadi boleh pastikan udah sesuai formulanya. Kalau belum sesuai, berarti ada yang bermasalah. Paling perbedaannya adalah pakai koma sama titik koma aja. Itu. Oke, terakhir ya rekan-rekan untuk yang data cleaning.
hitungannya. Di sini ada yang sadar sesuatu nggak ya? Di sininya. Aku mau nanya. Oke, ada yang sadar sesuatu nggak di sini? Itu ada yang ini. Rekan-rekan sadar nggak? Ada yang double. Sadar nggak? Di sini ada yang double. Di sini ada yang double. Ya kan ya? Mm-mm. Ya, nah ini kan ada yang duplikat gitu kan ya. Jadi mari kita hapus duplikatnya dengan cara adalah kita blok dulu datanya, rekan-rekan. Blok dulu datanya. Kemudian ke data, di sini ada remove duplicate. Jadi remove duplicate, tinggal di duplicate aja. Data remove duplicate, kemudian kita tinggal klik. Kalau karena kita datanya ada header, bisa diklik biar muncul ininya. Kalau sudah bisa diklik OK. Nah, selesai. Wah, ternyata ini ditemukan dua data yang duplicate, 14 lainnya unik gitu. Jadi hati-hati ya, kalau misalnya ada data yang banyak gitu kan ya, itu dicek dulu apakah dia ada duplicate apa enggak. Gitu sih sebenarnya, hati-hati. Gitu. Oke, aku ulang ya. Di blok dulu datanya rekan-rekan. Kemudian ke data, di sini ada remove duplicate, diklik aja. Klik, ini boleh dicentang, kemudian klik OK. Sip, makasih Kak Rido Akbar. Nih, nanti akan muncul notifikasi, yang duplikat ada berapa sih? Yang unik ada berapa? Seperti itu. Oke, sudah rekan-rekan sampai sini? Oke. Nah, ini biar lebih, oh ya benar. Ini tadi kan kalau misalnya caranya sama kayak tadi ya rekan-rekan, bisa di copy lagi, kemudian dipaste tapi pakai pasta value kayak ini tadi. Kemudian ini bisa dihapus lagi kalau mau, seperti ini. Ini biar lebih rapi. Tadi caranya tinggal di blok aja ya Kak ya. Kemudian ke data, remove duplicate di sini ya. Remove duplicate, klik OK. Oke. Nah, untuk tanggal, oke. Terakhir ya, terakhir rekan-rekan. Ini biar lebih rapi, kita bisa blok ininya, bisa blok apa namanya? Bisa bikin bold dengan cara Ctrl B di ininya, di headernya biar jadi lebih rapi. Kemudian biar lebih enak lagi, kita bisa kasih warna. Misalnya, saya kasih belakangnya warna biru, tulisannya warna putih. Seperti ini. Belakangnya warna biru, tulisannya warna putih. Ini biar lebih rapi. Seperti ini. Hmm, gitu. Itu. Kemudian kalau misalnya mau menambahkan, Kak, gimana sih caranya biar tanggalnya bisa urut, gitu kan ya. Nah, kalau mau diurutkan, kita bisa pakai namanya filter. Jadi, kita bisa pakai di sini, rekan-rekan. Ada filter ya. Bisa diklik filter, klik. Nah, nanti kita bisa urutin berdasarkan tanggal misalnya. Di sini. Oldest to newest, atau bisa diurutkan berdasarkan kontak, bisa juga. Tapi tanggal juga bisa seperti ini. Jadi kalau mau ditambahin urutannya biar benar, itu pakai filter ya. Jadi di blok dulu datanya, kemudian ke sort and filter, kemudian di filter di sini. Ini kalau mau headernya biar bagus, caranya tinggal di blok aja headernya, kemudian pencet Ctrl B, kemudian kalau mau lebih rapi lagi, bisa ke home. Di sini kita kotaknya bisa warnain, selnya bisa diwarnain. Misalnya aku kasih warna biru ya, kemudian tulisannya aku kasih warna putih. Begini. Oke, nah, oke. Nah, itu sebenarnya udah kita selesai data cleaning, rekan-rekan. Mm-mm. Nah, ini sebenarnya tinggal sisa 5 menit lagi. Tapi aku, karena waktunya terbatas banget, aku mau rekan-rekan sekilas aja ya, rekan-rekan, untuk data visualization-nya.
Untuk data visualization-nya. Jadi visualisasi data itu ada macam-macam ya rekan-rekan. Yang pertama itu ada bar and column chart. Ini bisa dipakai buat kayak ranking, pertumbuhan, sama data kategorikal. Kemudian ada juga line chart. Nah, line chart ini bisa dipakai buat tren pertumbuhan. Ini pokoknya dia pakainya rentang waktu. Ada juga pie dan donut chart. Ada juga heat map table seperti ini. Jadi kayak ini contoh-contoh visualisasi yang sering dipakai gitu kan ya. Nah, yang karena sisa 5 menit gitu ya. Aku mau nunjukin kalau misalnya nggak semua orang bisa bikin visualisasi yang bagus. Contohnya adalah ini. Ada yang tahu nggak? Ini kenapa jelek visualisasinya? Ada yang tahu nggak? Ini kenapa? Ada foto orangnya. Bukan karena foto orangnya ya. Jangan lihat orangnya. Lihat ke sini ya rekan-rekan. Oke. Perbandingan atau jaraknya. Gambarnya jelek. Slindernya, monotonnya. Oke. Nggak usah lihat foto orangnya rekan-rekan. Lihat di sininya aja. Nah, itu siapa tadi yang bilang? Kak Octavia nih, bener banget. Ini selisihnya seakan-akan jauh banget ya rekan-rekan. Padahal cuma beda 1%. Gitu kan ya. Ini kan menyesatkan ya visualisasinya. Seperti itu. Oke. Kalau ini rekan-rekan, ada yang tahu nggak? Apa salahnya rekan-rekan? Menyesatkannya di mana? Seakan-akan Viko ini lebih tinggi ya. Heeh. Seakan-akan ini tuh lebih tinggi ya. Sama, ini juga bener juga ya. Ini 3% tapi kok naik ya sama-sama 3%. Bener. Jadi di sini itu kan 25%, 27 sama 37%. Padahal 19% itu kan harusnya di bawah 25% ya. Harusnya dia tuh di sini maksimalnya. Tapi ini seakan-akan si Viko ini lebih tinggi. Gitu kan ya. Bener. Seakan-akan lebih tinggi. Hati-hati ya kalau lihat data. Oke, ini lagi. Ada yang tahu nggak? Yes. Oke. Selisihnya tidak proporsi, nggak 100. Nggak kelihatan sejauh mana selisihnya. Jumlahnya lebih dari 100. Oke. Iya, benar. Jadi, ini banyak salahnya ya, rekan-rekan. Pertama, benar, proporsinya ini totalnya nggak 100. Yang kedua adalah, last year ini kapan? Today ini kapan? Jadi sebenarnya itu mau pakai data harian, apa data tahunan gitu kan ya. Jadi kalau membandingkan, jangan membandingkan data harian sama data tahunan. Bandingkannya ya sama-sama. Kalau misalnya kita punya data tahunan, dibandinginnya sama tahunan juga. Kalau misalnya harian juga dibandingkannya harian juga. Seperti itu kan ya. Itu. Nah, sama yang terakhir ini, rekan-rekan. Jadi ini pertanyaannya adalah, apakah harusnya merokok itu di-ban di Gold Coast Balkonis gitu kan ya. Yes 56, no 44. Oke. Warnanya salah. Diagram keterangan tidak sesuai. Yes, benar. Jadi ini menipu ya. Seakan-akan itu eh, 5 yesnya itu sedikit gitu kan ya. Seakan-akan yesnya itu sedikit. Padahal yesnya lebih banyak. Cuma ini nggak tahu ya antara orang yang salah gambarin atau sengaja dibikin biar kayak oh orang-orang tuh ternyata nggak apa-apa loh sama smoking kayak gitu gitu ya. Nah, jadi ini beberapa contoh visualisasi yang menyesatkan ya, seperti itu. Nah, sama ini itu visualisasi yang ada yang tahu nggak ini apa? Jujur ini saya nggak paham juga. Kalau disuruh baca ini juga tanya. Iya bener, aku juga nggak paham ini maksudnya apa. Membingungkan bener. Gitu. Jadi kalau visualisasi yang simpel-simpel aja tuh sebenarnya nggak apa-apa ya, seperti itu. Gitu. Oke. Nah, eh, oke. Berhubung waktu kita habis, eh, aku mau sharing aja rekan-rekan di sini nanti kalau mau bisa dicoba. Ini ada beberapa visualisasi data yang bisa dipakai, yang contoh data ya, yang bisa divisualisasikan. Dan di sini sebenarnya itu ada contekannya. Jadi file-file yang rekan-rekan buka tadi, kalau misalnya rekan-rekan klik kanan, kemudian unhide, di sini ada dua file. Kalau misalnya nanti dibuka, ini di sana ada kunci jawabannya. Jadi kalau misalnya nanti mau rekan-rekan coba, bisa buka dari datanya ya. Ini ada kunci jawabannya, bisa dicoba praktek sendiri, seperti itu. Karena waktu kita ternyata nggak cukup, gitu. Itu aja, berarti nanti bisa dicoba. Bentar, aku sharingnya salah ya? Bentar, bentar. Sorry, sorry.
Nah, ini tekan-tekan. Jadi tadi itu di hide sebenarnya, tapi ada kunci jawabannya di sini, tekan-tekan. Jadi bisa di unhide aja, klik kanan di sini, kemudian unhide. Ya, nah ini ada dua-duanya, tinggal dibuka aja, di unhide-in. Nanti rekan-rekan ini udah ada, tadi udah ada contoh data cleaning yang udah bersih itu seperti apa, sama ada contoh juga, ini visualisasinya seperti apa. Gitu. Jadi nanti boleh dicoba praktekin ya. Heeh. Coba dipraktekin sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Aku kembalikan ke Kak Anissa. Kak Anissa, masih di sini kah? Atau tim expert? Oke, sebentar. Nah, ya, sorry, sorry, sorry. Tadi agak teknis. Oke, eh Kak Vira ini kayaknya kita istirahat sebentar, gitu ya, sebelum akhirnya kita masuk sesi yang berikutnya. Itu kayak yang terakhir tadi ngebut ya Kak ya, masalah Gak apa-apa visualisasi. ya. Oke, nanti untuk bagian kayak nanti pas pas sesi question and answer aku kasih waktu sedikit deh. Mungkin biar teman-teman bisa lihat data yang udah di cleaning tadi. Kalau dimasukin ke bentuk visualnya tuh kayak gimana nanti aku kasih waktunya lagi deh. Tapi untuk sebelum itu biar Kak Vira juga eh tenggorokannya lebih enak gitu kali ya. Boleh istirahat dulu sebentar. Terus teman-teman juga kita cooling down dulu ya teman-teman ya. Kayak tadi udah pada berpusing-pusing lia gitu ya. Udah kayak Kak boleh minta ulangi lagi nggak? Kak boleh minta ulangi lagi nggak gitu. Oke, sama teman-teman yang nonton di Cakap, nanti akan kita bantu untuk data simulasinya ya. Nanti kita akan kirimkan ke PIC teman-teman yang ada di sana. Jadi teman-teman yang hari ini live streaming di Cakap bisa banget untuk apa namanya tetap ngerjain gitu ya tadi apa yang udah disimulasiin sama Kak Vira. Nanti teman-teman bisa diulangi lagi aja videonya gitu ya. Oke, nah sekarang aku mau masuk ke sesi yang menarik gitu karena aku mau panggil dulu nih ada Kak Fatiha yang katanya mau malam ini mau ngasih informasi. Halo Kak Fatiha, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Ica. Selamat malam Oke, teman semuanya. wah mantap mantap mantap. Hujan ya di sana? Iya, kedengeran ya? Sama sama ini juga sekali di sini hujan. Lagi hujan banget ya di Jogja. Iya bener 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 bener. Nah ini hujan-hujan gini katanya ada info yang menghangatkan apa tuh Kak Fatihah tuh? Iya nih ya, menghangatkan banget buat teman-teman yang pada malam hari ini udah pusing-pusing ya tadi. Ya silakan. Tentang Excel. Nah, sekarang aku mau kasih informasi penting buat teman-teman. Oke, aku izin share screen dulu teman-teman. Apakah sudah masuk? Oke, sudah masuk ya teman-teman. Coba diulangi deh. Oh, belum masuk ya Mbak? Coba diulangi. Tunggu sebentar ya teman-teman ya ada kesalahan teknis. Dia kayak segaris gitu. Oh, iya. Bentar, bentar. Coba diulangi lagi aja. Oh, bentar. Ini Atau aku... mau aku yang share screen? Oh, sebentar Mbak. Ini aku... Oke, siap. Kalau begitu. Oh ya, by the way, teman-teman mengingatkan lagi ya kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget nih langsung di kolom chat aja tanyanya dengan format nama underscore pertanyaan di meternya ya, teman-teman semuanya. Teman-teman bisa masuk ke www.menti.com, kodenya kalau ada yang lupa 33670347. Bisa langsung masuk ke sana, teman-teman semua. Oke, sip, sudah kelihatan. Silahkan. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Fatiha. Ya, aku tim CRM dari Expert yang bakal kasih informasi
sama teman-teman pada malam hari ini gitu ya. Setelah tadi sudah pusing-pusing dengan Kak Vira gitu ya, teman-teman bisa menikmati kehangatan info dari aku gitu ya. Oke, di sini sebelum aku mau lanjut ke informasinya, teman-teman, aku sebenarnya penasaran juga nih sama teman-teman yang pada malam hari ini tuh hadir di mini bootcamp kita gitu. Kenapa sih teman-teman tuh pengen banget belajar tentang Excel gitu ya? Karena tadi aku cek juga nih di grup ya, teman-teman tuh banyak banget sebenarnya yang belum pernah belajar tentang Excel data analysis ini. Aku boleh dibantu nggak teman-teman? Kira-kira apa sih alasannya teman-teman pengen belajar tentang Excel kayak gitu? Biar dapat kerja lagi. Oke, kira-kira teman-teman yang lain apa nih? Upgrade skill, pengen jadi admin. Oke, untuk atur data, upgrade ilmu, nambah skill ya, upgrade skill. Nah, ya teman-teman ya. Tadi aku sempat baca juga ada yang bilang Excel tuh penting banget gitu ya. Bener teman-teman ya. Jadi Excel ini sebenarnya mungkin udah pernah kita pelajari dari kecil ya. Mungkin dari teman-teman dulu SD, SMP, SMA sebenarnya Excel tuh udah kita pelajari kayak gitu ya. Dan Excel tuh ternyata masih dibutuhkan ya teman-teman sampai nanti kita kerja kayak gitu. Terutama untuk data analisis tadi ya. Tadi Kak Vira juga udah tanya, udah jelasin ke teman-teman kira-kira tool apa aja sih yang bisa digunakan buat data analisis. Dan salah satunya adalah Excel. Dan perlu kita tahu bahwa ternyata banyak banget perusahaan yang menganalisis data itu masih menggunakan Excel, teman-teman. Dan Excel ini sudah banyak ya teman-teman digunakan sama teman-teman semua kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah share kenapa teman-teman pengen belajar Excel gitu ya. Nah, di sini aku pengen share juga nih ke teman-teman ternyata lowongan pekerjaan terkait dengan data analisis ini banyak loh teman-teman ya. Ini aku cek dari LinkedIn dan juga Greens dan Indeed teman-teman. Di sini ada junior data analysis, data reporting officer, data analis gitu ya. Tadi juga ada salah satu nih alasan teman-teman kenapa pengen belajar Excel karena biar pengen dapat kerja lagi. Nah, ini salah satunya ya teman-teman ya, karena ternyata data analisis ini masih banyak banget dibutuhkan di perusahaan-perusahaan teman-teman ya. Banyak banget yang cari dan belum banyak yang bisa menguasai gitu teman-teman. Nah, mungkin salah satu dari teman-teman ini bisa banget untuk menguasai data analisis ini seperti apa gitu ya. Dan banyak lowongannya juga dan gajinya juga lumayan teman-teman ya. Di sini ada data analisis 7 sampai 10 juta, 6 sampai 6 juta. Ini lumayan banget lah gitu ya untuk teman-teman yang mungkin masih junior gitu ya, masih mengawali data analisis. Ini lumayan banget gitu. Nah, di sini ada data lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen punya peluang gaji 2 digit itu dari mana dulu sih gitu ya. Teman-teman bisa mengambil salah satu jalurnya ini dari data analisis teman-teman ya. Jadi di sini ada data dari glassdoor.com ya. Bahwa pengalaman teman-teman 0 sampai 1 tahun, teman-teman bisa dapat 5 sampai 19 juta gajinya ya teman-teman ya. 1 sampai 3 tahun teman-teman bisa dapat 6 sampai 11 juta. 4 sampai 6 tahun 7 sampai 16 juta dan selanjutnya 7 sampai 9 tahun atau lebih bisa 8 sampai 18 juta teman-teman ya. Jadi eh, ini sangat apa yang membuka peluang banget teman-teman yang mungkin sekarang masih bingung, aduh aku pengen masuk ke data analisis nih, masuk ke dunia data analisis ini sebenarnya oke nggak ya, worth it nggak ya gitu ya. Teman-teman bisa lihat data tadi ya, lowongan pekerjaan banyak, gajinya juga lumayan gitu ya teman-teman. Jadi yang masih bingung, so, masuk aja ke data analisis ini karena mungkin belum banyak yang bisa atau menguasai data analisis dan lowongan pekerjaannya masih terbuka banyak gitu ya. Oke, kita lanjut. Mau berkarir sebagai data analisis tapi bingung gimana caranya gitu ya. Teman-teman bingung mau mulainya dari mana gitu ya. Mau nyoba dulu tuh gimana sih caranya. Nah, mungkin nih teman-teman di sini yang masih mahasiswa ya, mahasiswa atau fresh graduate atau teman-teman masih job seeker gitu ya. Terutama mahasiswa nih teman-teman ya, mahasiswa atau mungkin fresh graduate gitu. Nah, teman-teman mungkin belum pernah punya pengalaman kerja gitu ya misalnya. Teman-teman belum pernah kerja di data analisis tapi pengen masuk ke sana dan dulu di kuliahnya nggak ada pelajaran yang khusus tentang data analisis. Nah, teman-teman bisa ikut kelas data analisis dengan Excel ini. Kenapa? Karena dari sini teman-teman nanti bisa dapat sertifikat dan juga portofolio. Ini tentunya teman-teman bisa menambah nilai plus teman-teman, bisa menambah nilai CV-nya teman-teman gitu. Jadi akan lebih baik dari teman-teman yang mungkin belum pernah belajar tentang ini kayak gitu ya. Jadi teman-teman bakal ada tambahan portofolio dan juga nanti ada sertifikat ya. Nanti teman-teman bisa nambah value-nya CV teman-teman kayak gitu. Jadi
HR itu ngelihat teman-teman punya nilai plus kayak gitu ya, karena teman-teman punya portofolio dan juga sertifikat tentang data analisis menggunakan Microsoft Excel kayak gitu. Atau teman-teman yang mungkin sudah bekerja sekarang dan pengen upgrade skill ya, dan juga banyak ya teman-teman yang pengen upgrade skill. Mungkin teman-teman pengen jenjang karir yang lebih tinggi lagi, bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, teman-teman juga bisa belajar tentang data analisis ini. Karena di kelas kita juga teman-teman itu nggak cuma mahasiswa aja, tapi teman-teman dari perusahaan-perusahaan itu banyak banget yang masih belajar tentang data analisis ini. Berarti buktinya apa, teman-teman? Ini masih penting banget di dunia kerja gitu ya. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan yang masih belajar tentang Excel ini, pengen mendalami Excel ini kayak gitu ya. Jadi apa namanya, untuk faktanya itu di dunia kerja masih butuh banget data analisis dengan menggunakan Excel ini. Atau teman-teman yang pengen switch karir gitu ya, atau mungkin teman-teman yang sekarang sudah bekerja tapi bukan di data analisis gitu ya, atau teman-teman yang sekarang mungkin HR, atau mungkin dulu tertarik mau masuk ke dunia HR tapi setelah tahu tentang data analisis ini tertarik kayak gitu. Nah, teman-teman bingung belajarnya dari mana. Nah, teman-teman bisa ikut bootcamp dulu atau kelas dulu tentang data analisis dengan Microsoft Excel ini gitu ya. Jadi bisa siapa aja yang mau belajar tuh bisa banget ikut kelasnya gitu ya. Oke, kita lanjut nih teman-teman ya. Jadi di Expert kita ada kelas tentang Microsoft Excel menggunakan data analisis teman-teman. Dan kita di bulan Desember ini sudah ada di batch 29 ya teman-teman. Jadi kita sudah ada 28 batch sebelumnya ya. Jadi untuk alumni kita tuh sudah banyak banget teman-teman ya. Nah, untuk jadwal terdekat kita itu di bulan Desember ini ada di tanggal 20 Desember 2024. Jadi mungkin teman-teman di sini yang nggak tahu ya kuliah ini masih libur atau enggak gitu ya. Teman-teman yang mungkin libur kuliahnya, pengen upgrade skill nih ketika liburan. Nah, teman-teman bisa ikut kelas kita yang di Desember ini ya gitu ya. Nah, sama siapa aja sih teman-teman kita nanti belajarnya gitu ya. Yang pertama ada Kak Perdana Suteja Putra ya. Kak Dana ini adalah konsultan Accenture, ex-konsultan Accenture, dosen teknik industri Universitas Negeri Yogyakarta, teman-teman di UNY ya. Ada juga Kak Arya Dimas Suprayitno, ya. Jadi Kak Dimas ini Research dan Project Assistant SPSDG Center Universitas Airlangga. Dan juga tentunya ada Kak Vira gitu ya yang pada malam hari ini nemenin teman-teman belajar. Nanti Kak Vira juga akan ada di kelas kita gitu ya teman-teman. Tapi nanti akan ada di kelas yang advance gitu ya. Jadi kita ada dua kelas, ada basic dan juga kelas advance. Jadi teman-teman yang mungkin udah pernah belajar tentang ini, teman-teman bisa langsung ke advance dan ketemu Kak Vira kayak gitu. Nah, apa aja sih yang membuat teman-teman tuh harus ikut kelasnya tuh di expert gitu? Benefit apa aja sih yang bakal teman-teman dapetin ketika teman-teman ikut kelas kita? Kayak gitu ya. Nah, yang pertama, teman-teman, kita akan ada 9 kali sesi live class dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Jadi kita ada 9 kali pertemuan. Itu bukan rekaman ya, teman-teman. Jadi kita live class langsung sama mentor, sama seperti kayak sama Kak Vira malam ini gitu ya. Jadi teman-teman langsung bisa tanya jawab, langsung bisa mengerjakan soal gitu ya. Jadi langsung praktek gitu, teman-teman. Nggak cuma teori aja, tapi kita juga langsung praktek. Teman-teman bisa langsung belajar kayak gitu. Terus teman-teman kita ada sertifikat ya, sertifikat untuk bootcamp, itu sertifikat resmi yang sudah diakui oleh Kemenaker, teman-teman. Jadi sertifikat ini bisa digunakan teman-teman untuk melamar pekerjaan gitu ya. Misalnya teman-teman mau melamar kerja di BUMN misalnya, atau ada yang mau ikut CPNS misalnya, atau di perusahaan-perusahaan lain. Nah, sertifikat ini bisa teman-teman gunakan kayak gitu ya. Selanjutnya, kurikulum kita sudah sesuai dengan SKKNI atau Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia gitu. Jadi materinya teman-teman sudah disesuaikan dengan yang dibutuhkan di dunia kerja gitu ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi teman-teman bahwa ternyata kenyataannya gitu ya, di perusahaan-perusahaan tuh masih banyak banget yang membutuhkan orang yang ahli di bidang ini gitu ya. Ahli di bidang data analisis dengan menggunakan Microsoft Excel ini gitu ya. Karena perlu kita tahu juga kalau Excel ini kan lebih private ya teman-teman daripada spreadsheet gitu ya. Jadi masih banyak banget yang membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang ini kayak gitu. Terus teman-teman juga bakal dapat free psychological online assessment tadi juga Kak Nisa, Kak Ica juga sudah apa ya membahas tadi ya di awal ya kita akan bonus ada bonus itu. Jadi teman-teman nanti di kelas kita itu bakal ada tes tentang kepribadian teman-teman, tentang tes gaya kerja,
tes kepemimpinan gitu ya. Banyak banget ya, beberapa ada tesnya nanti yang teman-teman bisa dapetin secara free ya teman-teman ya. Mungkin kalau di luar udah berbayar berapa. Nah, di bootcamp kita nanti teman-teman bakal dapet free. Jadi teman-teman bisa tahu nih, aku tuh sebenarnya gaya ya. Terus aku tuh kepemimpinannya seperti apa sih? Aku cocok nggak sih jadi pemimpin gitu ya, misalnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman ini bakal dapat free tes seperti itu ya di bootcamp kita. Oke, selanjutnya ada pembentukan portofolio dari final project, teman-teman. Jadi, nanti ketika teman-teman ikut kelas kita, itu teman-teman bakal portofolio juga gitu. Nah, portofolio ini dari mana? Dari final projectnya teman-teman gitu. Jadi nanti ada final project, dan nanti teman-teman bisa gunakan itu untuk portofolionya teman-teman. Kayak gitu. Portofolio ini banyak banget dicari juga ya teman-teman ya. Jadi biasanya teman-teman dari alumni kita tuh cari portofolionya dan juga untuk jadi misalnya ketika teman-teman nggak bisa hadir dalam kelas gitu ya, teman-teman tenang aja. Karena nanti teman-teman juga bakal dapat rekamannya juga, materinya juga gitu. Dan rekaman ini kita akan share tuh H+1 teman-teman. Jadi misalnya nih kelasnya malam ini gitu ya teman-teman. Nah, besok pagi teman-teman bisa langsung dapat rekamannya gitu. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman nggak akan ketinggalan materi yang sebelumnya kayak gitu. Jadi teman-teman tenang aja gitu ya. Karena biasanya akhir tahun ini banyak yang mungkin ada liburan kayak gitu ya, keluar kota dan lain-lain. Teman-teman tenang aja. Jadi atau nih teman-teman 3 bulan ke depan tuh pengen banget belajar lagi nih tentang data analisis ini. Nah, teman-teman bisa cek rekamannya lagi kayak gitu. Dan rekamannya ini seumur hidup teman-teman. Jadi bisa teman-teman akses kapanpun sampai teman-teman mungkin di sini yang besok punya anak, punya cucu gitu ya. Selama file yang masih ada, teman-teman masih bisa belajar itu kayak gitu. Oke, nanti juga ada grup mentoring dan juga networking, teman-teman. Jadi nanti ada grup khusus peserta dan juga nanti ada mentor di sana. Jadi teman-teman bisa tanya jawab juga di grup, nggak cuma jawab di grup gitu. Jadi nanti kakak-kakak mentor kita juga bakal bantu teman-teman buat tanya jawab di grup. Atau nanti teman-teman mau bagi-bagi lowongan kerja di grup juga bisa, teman-teman bagi-bagi project di grup juga bisa gitu ya. Dan grup ini nggak akan kita bubarin teman-teman. Jadi walaupun kelasnya sudah berakhir nanti, grup ini bakal tetap ada. Jadi teman-teman masih bisa saling berjejaring satu sama lain kayak gitu ya. Oke, nanti ada professional branding juga teman-teman ya, dan juga final project mentorship. Nah, final project mentorship ini apa teman-teman? Dan ini baru ya, terbaru gitu teman-teman. Ada satu pertemuan teman-teman ya yang khusus membahas final project-nya teman-teman. Karena final project ini yang bakal menjadi portofolionya teman-teman, jadi kita harus membuat portofolio teman-teman tuh sebagus mungkin gitu ya. Jadi nanti akan ada satu kali pertemuan khusus yang akan dibahas itu. Jadi teman-teman bisa tanya jawab ke mentor terkait dengan final project-nya teman-teman kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini manfaat atau materi apa aja yang bakal teman-teman dapetin di kelas kita yang kelas basic level kayak gitu ya. Yang pertama, teman-teman bakal melatih kemampuan data cleaning dan juga data formatting. Terus teman-teman juga bisa mempraktekkan proses data menggunakan index match dan VLOOKUP. Teman-teman juga bisa meningkatkan kemampuan analisis data melalui data calculating dan juga lookup function. Teman-teman bisa mengelola dan menampilkan data secara praktis menggunakan pivot table, ya, dan juga melakukan visualisasi data yang dianalisis dengan tampilan yang menarik, dan juga membuat report dalam bentuk interaktif dashboard. Nah, jadi teman-teman beberapa kali ada yang tanya juga nih, untuk kelasnya tuh bakal sampai ke visualisasi datanya nggak sih gitu ya? Iya teman-teman, bahkan itu menjadi final project teman-teman nanti gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di kelas kita juga akan diajarin sampai nanti membuat dashboardnya gitu teman-teman. Oke, nah untuk kelasnya kita ada di malam hari ya teman-teman. Jadi jam 19.30 sampai 21.30. Jadi kelasnya tidak akan mengganggu kegiatan teman-teman di pagi hari yang mungkin bekerja, kuliah, dan lain-lain. Itu kelas kita di malam hari. Dan untuk kelasnya dan harinya itu memang lumayan agak berbeda-beda ya teman-teman ya. Di sini ada Jumat, ada Senin, ada Kamis, ada Rabu gitu ya. Kenapa? Karena kita menyesuaikan biar nggak mengganggu liburannya teman-teman gitu ya. Jadi kita mencari tanggal yang baik itu biar nggak akan mengganggu waktu liburannya teman-teman. Di sini ada pertemuan pertama itu kita di
20 Desember ya, Jumat 20 Desember yang akan membahas tentang Introduction to Excel Fundamental, teman-teman. Jadi, mungkin yang di sini teman-teman bingung, aduh, aku nggak pernah belajar tentang data analis ini sama sekali nih. Kira-kira bisa nggak ya mengikuti kelasnya gitu ya? Bisa, teman-teman ya, bisa. Kita dari basic level ini teman-teman bisa belajar dari dasarnya, dari fundamentalnya gitu ya, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir yang mungkin takut ya, takut, aduh aku nggak bisa ngikutin kelasnya nih, tenang aja teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa gitu ya, teman-teman bisa mengikuti kelasnya karena kita akan belajar dari dasarnya, dari basicnya, dari paling bawahnya gitu ya teman-teman. Apalagi nanti juga ada rekamannya. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini belum paham nih misalnya, teman-teman bisa ulang lagi nih besoknya. Aduh, kemana aku nggak yang paham di bidang yang apa ya gitu ya. Nah, ketika teman-teman mungkin lihat rekaman terus ada yang nggak paham, langsung aja ditanyain di grup gitu ya. Karena nanti mentor tuh bakal bantu jawab gitu ya di grup. Oh, oke. Pertemuan kedua di hari Jumat kita akan membahas tentang playing with data atau data cleaning. Pertemuan ketiga di 30 Desember, hari Senin ya teman-teman, membahas tentang data formatting dan juga processing. Pertemuan keempat itu ada di hari Kamis, membahas tentang index, match, dan lookup. Pertemuan kelima ada di hari Jumat ya teman-teman. Ini membahas tentang working with data calculating dan juga logical function. Pertemuan keenam di hari Rabu ada pivot table, membahas pivot table ya. Pertemuan ketujuh ada di hari Jumat, membahas tentang data visualization. Pertemuan ke-8 itu di hari Rabu ada mentoring class. Ya, ini yang aku bilang tadi ya, satu pertemuan khusus untuk membahas tentang final project-nya teman-teman gitu ya. Jadi kalau pas hari ini, usahain teman-teman hadir gitu ya. Dan di hari Jumat, pertemuan terakhir ada data analisis dan juga reporting, teman-teman. Jadi semua materi ini sudah kita sesuaikan dengan SKKNI ya, teman-teman ya. Kurikulumnya sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi sudah disesuaikan ya. Jangan perlu teman-teman nggak perlu khawatir. Semua materi kita tuh sudah disesuaikan dan sudah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini informasi juga teman-teman ya, bahwa kita sudah ada 6.000 lebih peserta yang berkomitmen dalam program bootcamp sampai Oktober 2024, teman-teman ya. Mungkin sudah bertambah ya, ini karena udah Desember ya, jadi udah bertambah. Dan kelas kita memang nggak cuma Excel, teman-teman ya. Nanti kelas-kelas yang lain ada IoT, teman-teman bisa cek juga di Instagram kita gitu ya, untuk lihat kelas yang lain juga gitu. Jadi kita sudah banyak banget peserta yang ikut di kelas kita. Jadi mungkin yang masih ragu gitu ya, masih ragu, aduh di expert ini nanti worth it nggak ya gitu ya. Dengan teman-teman kita sudah ada 6.000 alumni yang ikut di kelas expert gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini contoh ya teman-teman ya, contoh dari final project dari Kak Dewi Budaya. Jadi ini salah satu alumni kita yang nge-share gitu ya, nge-share portofolionya dia gitu di LinkedIn teman-teman. Dan nanti teman-teman juga bisa kayak gini gitu ya. Teman-teman bakal bikin seperti ini gitu kan. Teman-teman bisa share ini di LinkedIn-nya teman-teman. Jadi ketika mungkin ada HR yang review LinkedIn-nya teman-teman, wah ternyata teman-teman ini punya portofolio nih, portofolio tentang data analisis ini kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ini juga contoh portofolio ya teman-teman ya dari alumni-alumni kita. Jadi teman-teman nanti yang nggak bisa sama sekali setelah selesai bootcamp teman-teman bisa buat seperti ini teman-teman. Jadi keren banget ya. Dan nggak semua orang bisa loh teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau-mau aja nih yang bisa bikin seperti ini gitu. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh sertifikatnya ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bingung sertifikatnya seperti apa sih gitu ya. Sertifikatnya kita seperti ini, dan expert ini sudah lembaga pelatihan kerja berlisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, teman-teman ya. Jadi sertifikatnya sudah berizin dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI ya, dan di sertifikatnya juga ada tulisannya gitu nanti. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi di sertifikatnya ada nomor sertifikat, tanggal rilisnya, ada nama peserta, predikat, judul sertifikat, dan juga ada tulisan kementeriannya di situ ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini untuk trailernya. Di awal-awal gak bingung karena kita nggak akan langsung hands on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita pengen tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa.
dengan ketentuan exact match yang sama seperti itu, Puro. Enter. Sini kita bisa lihat, oh, omsetnya naik terus nih. Pilih dari pilih. Semoga yang mau pilih dan mau pakai gua itu lah gitu kan. Jadi apa otomatis ini. Oke, jadi teman-teman yang mungkin bingung gambaran kelasnya seperti apa sih tadi gambaran kelasnya ya, gambaran kelas kita bootcamp itu seperti apa. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ada beberapa testimoni ya teman-teman ya dari alumni-alumni kita gitu ya. Nanti aku mau bacain beberapa. Di sini kalau teman-teman lihat ada Kak Rudi ya, di awal ini Kak Rudi Antono. Jadi beliau tuh malah bukan data analisis ya, tapi beliau adalah HR manager yang belajar tentang data analisis ini. Jadi kata beliau, saya sangat puas dengan bootcamp ini karena banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Terima kasih banyak pada expert dan mentor-mentor yang penuh semangat gitu. Ada juga dari Kak Adia Zaki. Kak Adia Zaki ini masih mahasiswa ya teman-teman di Universitas Brawijaya. Sebagai mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi, belajar Excel di Intensive Bootcamp Expert benar-benar membantu dan mempermudah pekerjaan terkait dengan data. Nah, mungkin teman-teman di sini yang juga masih mengerjakan skripsi dan membutuhkan cara bagaimana sih mengolah data, bagaimana sih cara membuat data, memvisualisasikan data gitu ya, teman-teman bisa ikut kelas kita juga gitu. Jadi nggak cuma orang-orang yang sudah bekerja atau orang-orang yang mau cari kerja aja, tapi teman-teman yang masih mahasiswa pun juga masih bisa belajar kayak gitu. Oke, teman-teman, ini sudah mau akhir gitu ya. Kita eh, terkait dengan harganya gitu ya. Nah, teman-teman, tadi aku juga udah jelasin benefitnya untuk kelas kita tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi di sini ada gambaran kalau teman-teman mungkin di luar sana belajar tentang project based mentorship ya, itu teman-teman mungkin bisa dapat harga sekitar 2 juta gitu ya terkait dengan mentorship karena teman-teman harus membayar mentor gitu ya. Itu senilai harganya 2 juta gitu. Terus mungkin nih teman-teman di luar sana ada yang sertifikatnya berbayar lagi gitu ya. Jadi sertifikatnya kan sudah digawe Kemenaker dan kita sudah termasuk sertifikat gitu ya. Nah mungkin di luar sana tuh ada yang sertifikatnya nambah lagi dengan harga biasanya sekitar 500.000 gitu ya, 499.000. Dan juga ada grup mentoring dan networking yang mungkin dihargai bisa sekitar 500.000 teman-teman karena di dalamnya tuh juga ada mentornya dan network tuh mahal banget ya teman-teman ya. Jadi kita bisa kenal satu sama lain tuh lewat eh, grup tuh juga bisa kayak gitu. Dan juga teman-teman tadi aku juga udah mention ada psychological online assessment. Jadi ada tes yang bisa teman-teman dapatkan free di bootcamp kita. Mungkin ini nilai-nilai total nilai benefitnya tuh bisa di harga 3 jutaan teman-teman ya, 3 juta lebih bahkan gitu. Tapi teman-teman pada malam hari ini teman-teman bisa dapetin harganya kelas basic level kita itu dari harga 998.000 teman-teman jadi harganya cuma 299.000 aja ya teman-teman cuma 300.000 teman-teman bisa dapat semua benefit yang sudah aku sebutin tadi sudah termasuk dengan sertifikat teman-teman bisa dapat 9 kali pertemuan sudah dapat rekaman materi semuanya teman-teman bisa dapetin dengan harga 299.000 aja teman-teman. Tapi mohon maaf banget teman-teman, ini cuman untuk 10 peserta aja pada malam hari ini ya. Jadi teman-teman di sini ada 500 orang nih ya, kira-kira gitu. Teman-teman bisa langsung keluar aja gitu. Caranya gimana teman-teman biar dapat diskonnya? Teman-teman bisa chat Excel ya, chat Excel ke nomor aku di 0822 4135 0730 atau nanti dibantu sama tim expert ya bakal tulis di kolom chat Zoom gitu jadi teman-teman bisa langsung chat aja ya atau teman-teman bisa langsung scan barcode aja gitu ya teman-teman yang tertarik ikut kelasnya bisa langsung chat aja ke aku harganya cuma 299.000 aja teman-teman ya sudah dengan 9 kali pertemuan mungkin kalau dihitung-hitung tuh satu kali pertemuan berapa ya 300.000 dibagi 30.000 30.000 lebih lah gitu ya 30.000 teman-teman bisa dapat ilmu yang bisa teman-teman gunain selamanya teman-teman ya bisa teman-teman gunain selamanya oke
Ini beberapa kayak ada chat masuk ya, gitu teman-teman yang tertarik bisa langsung chat aja ke nomor aku di 0822 350730 dengan chat Excel aja gitu ya teman-teman. Nah, ini gambaran ya teman-teman ya yang mungkin sering ngopi nih tiap hari ya. Mungkin kopi itu harganya berapa sih sekarang 25 sampai 30 ribu ya atau bahkan mungkin kalau di Jakarta gitu itu udah 35 ribu. Teman-teman seminggu nggak ngopi dulu nih ya, ngopinya pakai kopi sasetan dulu gitu ya. Teman-teman bisa gunakan uang ngopinya teman-teman tuh buat belajar Excel sampai mahir dan bisa dipakai selamanya, bisa dipakai teman-teman buat ngelamar pekerjaan juga gitu ya. Ini gambaran aja sih ya teman-teman ya. Jadi harga Excel kelas kita tuh murah banget ya, cuma 299 ribu aja. Kayak gitu teman-teman. Nanti teman-teman yang mau belum jelas misalnya pengen tanya lagi terkait dengan kelasnya bisa banget langsung chat. Tapi kalau misalnya teman-teman udah langsung tertarik, langsung chat Excel aja karena memang terbatas ya teman-teman ya, hanya 10 orang aja. Kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga yang diberikan pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa teman-teman rasain manfaatnya juga kayak gitu. Oke, kembali lagi ke Mbak Ica. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, mantap nih. Berarti kita malam hari ini cuma punya 10 kuota ya, Kak Fatihah ya? Iya betul Kak, karena akhir tahun ya, jadi udah banyak juga yang daftar ya, karena pengen banget teman-teman tuh awal tahun tuh punya skill baru gitu. Nah, mungkin yang teman-teman di sini punya, awal tahun aku harus punya skill baru. Nah, salah satunya bisa dengan Excel ini gitu. Oke, bisa buat ini ya, ngisi liburan juga sebenarnya. Benar, benar. Oke, mantap, mantap. Nah, nanti langsung aja ya, teman-teman semua bisa ketik Excel, gitu ya, chat Excel ke nomornya Kak Fatihah. Oke. Nah, terima kasih banyak Kak Fatihah atas informasi serunya. Jadi aku mau lanjutin lagi nih ke Kak Vira. Halo Kak Vira. Kak Ica. Oke, Nah, siap, 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 siap. Gimana nih teman-teman? Tadi kayaknya masih ada yang tanggung banget nggak sih soal visualisasi datanya? Setuju kalau misalnya kita lanjutin lagi atau enggak? Masih semangat buat ngelanjutin simulasi Excelnya? semangat banget ya ternyata ya. Wah, oke deh. Oke, sebentar. Kita waktunya sangat terbatas banget ya, Kak Vira ya. Jadi aku akan nge-spare sekitar 15 menit lah maksimal. Habis itu mungkin Boleh, aku boleh. akan milihin sekitar 3 pertanyaan dari teman-teman. Nggak terlalu banyak juga. Kayaknya teman-teman lebih seneng buat tanya soal soal simulasinya nih, gitu. Jadi Oke, oke. kita lanjut aja deh, langsung gas. Oke, gak apa-apa. Ini karena visualisasi, aku pakai yang sederhana aja ya. Jadi kita nggak usah terlalu ribet. Paling aku cuma gini aja nanyanya. Nah, kalau visualisasi rekan-rekan, rekan-rekan gitu kan ya. Ini kira-kira pakai visualisasi apa? Ada yang tahu nggak? Yang paling cocok? Bar chart, line chart, pie chart, yang lain? Mungkin bisa sharing nggak? Kira-kira apa? Kalau line chart, pie chart ini apa ya? Oke. Bar chart, line chart. Oke, kita coba ya. Jadi, kalau mau bikin visualisasi di Excel, itu sebenarnya cukup gampang ya, nggak terlalu susah. Caranya adalah kita blok dulu datanya, kemudian kita bisa insert, dan di sini kita bisa pilih mau pakai yang bar chart atau mau pakai yang line chart seperti ini. Nah, jadi kita coba dua-duanya deh. Kita bikin yang bar chart dulu ya, kemudian kita bikin yang line chart. Insert, pilih line chart, terus tinggal dipilih aja. Ya, gitu. Oke, kira-kira cocok mana nih, rekan-rekan? Line chart apa bar chart? Kalau udah di sini, udah ditampilin. Oke. Nah, yang mau aku perhatikan di sini adalah rekan-rekan. Kalau yang line chart, hati-hati. Karena di sini, itu kan nama-nama kota ya. Nama-nama kota. Nah, kalau di sini, seakan-akan penjualan kita dari kota Jakarta ke kota Makassar turun dong. Kan aneh. Gak masuk akal kan ya. Nah, maka yang lebih cocok sebenarnya adalah yang bar chart ya, rekan-rekan. Jadi kita pakai yang bar chart ya, buat visualisasi yang ini. Seperti itu. Oke. Oke. Tadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, caranya diblok aja dulu datanya.
insert, kemudian ke bar chart. Ini ya, pilih ini aja. Mm-mm. Oke, kemudian untuk selanjutnya, bentar. Untuk yang ini nih, rekan-rekan, kita ada dua produk. Kira-kira pakai visualisasi apa? Ada yang tahu untuk ini? Hintnya adalah ini. Coba lihat, ini waktu. Bar and line. Oke, kita coba ya. Kita coba pakai line chart. Dan kita coba pakai, sekali lagi sama, insert. Kemudian kita pakai bar chart. Nah, lebih enak mana nih yang sekarang? Rekan-rekan. Bar chart apa line chart? Oke. Nah, kita lihat lagi sebenarnya tujuannya apa sih sebenarnya kita melihat dari visualisasi ini gitu kan ya. Tujuannya adalah kita pengen melihat kan ya produk A sama produk B gimana sih eh, apa namanya total penjualannya dari bulan ke bulan seperti itu. Nah, kalau kita pengen lihat total penjualan dari produk dan produk B bulan ke bulan, kira-kira lebih cocok yang mana? Yang line chart apa yang bar chart? Line chart ya. Ya, jadi kita bisa kelihatan di sini, oh ternyata produk A itu penjualannya makin lama makin meningkat ya. Heeh. Ini sebenarnya kita bisa lihat tapi agak susah gitu kan ya. Dan di sini sama, kita bisa lihat produk B sempat menurun tapi sempat meningkat lagi. Seperti itu. Oke, jadi ini kita pakai line chart ya. Seperti itu rekan-rekan. Oke, lanjut lagi. Kalau ini rekan-rekan, kita mau lihat eh, perbandingan antara transfer bank sama QRIS dan debit. Kira-kira pakai apa? Ini kayaknya semuanya sama ya. Pie chart. Oke, boleh. Caranya sama ya. Kita blok dulu datanya, insert, kemudian ke pie chart ya. Ini. Nah, gitu. Oke, ini paling tambahan sedikit dari aku adalah kalau mau menambahkan labelnya, bisa ke sini ya rekan-rekan. Add data element, data label. Kemudian bisa ditaruh labelnya mungkin di luar seperti ini. Itu bisa. Mm-mm. Sama kalau misalnya labelnya mau dibikin jadi proporsi, jadi persentase, itu caranya bisa dengan klik kanan, kemudian format data label, klik kanan format data label, kemudian di sini di label optionnya pilihnya jangan value tapi yang percentage. Jadi ini dicentang yang percentage. Nah, nanti dia akan muncul berapa sih persentasenya. Seperti itu. Oke. Jadi nanti bisa dicoba ya. Oke. Nah, kalau ini rekan-rekan, nomor 4. Ada yang tahu nggak? Kira-kira pakai apa? Kita mau lihat total sales sama total penjualan sekaligus. Ada yang tahu atau bingung? Oke, ada yang bilang line, ada yang bilang bar, ada yang bilang line bar, box plot. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai kombinasi, rekan-rekan. Jadi, kita bisa pakai namanya combo chart. Caranya, kita blok dulu datanya ya. Kemudian ke insert. Nah, di sini ada pilihan ini, rekan-rekan. Ini, combo chart. Nah, combo chart ini menggabungkan antara line chart sama bar chart sebenarnya. Nah, kita bisa pilih yang combo chart seperti ini. Kemudian kan eh, ini kan total penjualannya kecil-kecil banget ya, cuma puluhan aja. Sedangkan total penjualannya kan besar banget ya, jutaan seperti itu. Biar kita bisa mendapatkan biar yang data jutaan ini tetap kelihatan juga, kita bikin biar yang garisnya ini, titiknya ini, itu ada di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri. Bukan di sini, tapi di sebelah sini. Gitu. Jadi caranya adalah klik aja di line chart-nya, kemudian format data series, ini kan ya. Kemudian pilih secondary axis di sini. Nah, kecepatan. Oke, aku ulangin ya. Mm-mm. Jadi kita blok dulu datanya, kemudian insert di sini ya. Garis ini pilih yang combo. Mm-mm. Pilih yang combo, kemudian kita geser ke sini. Nah, ini karena kita ada data dua ya, total penjualan sama total sales. Ini satunya kita bisa taruh di kiri, satunya bisa taruh di kanan. Seperti itu. Jadi
Caranya adalah dengan cara ini bisa diklik kanan format chart area dulu, kemudian klik di line chartnya, terus pindah ke sini rekan-rekan, series option, terus pilih yang secondary axis seperti ini. Oke, jadi jangan di satunya di primary, satunya di secondary. Jadi kalau kita pilih yang ini bar chartnya, kelihatan ya, bar chartnya ada di primary, tapi yang line chartnya itu ada di secondary seperti ini. Jadi y aksisnya ada dua, di kiri sama di kanan. Gitu. Kalau mau dicoba dulu boleh. Mm-mm. Aman. Ini berguna banget ya kalau misalnya kita punya data yang di sini. Oke. Habis klik di area ini, klik kanan, kemudian format chart area. Nah, kalau sudah format acara area, pilih line chartnya, Kak. Jadi, kayak ini kan ada kayak garisnya. Nah, garisnya itu dipilih dulu. Dipilih dulu di sini, ini diklik dulu, sampai muncul ini. Sampai muncul kayak ada series option di sebelah kanan ini. Kalau kita nggak pilih di situ, dia nggak muncul. Jadi, pilih di series line garisnya ini, series option, kemudian pilih secondary axis. Ini hanya muncul ketika diklik ininya ya, line chartnya. Kalau line chartnya nggak diklik, dia nggak bakal muncul. Kalau di sini ya, saya kan nggak pencet, itu nggak muncul. Kalau harus diklik dulu. Oke, sudah aman Kak Marbella. Yang lain, Kak Dinda udah bisa? Aman. Oke, lanjut. Oke. Nah, eh ini terakhir ya. Kita bisa pakai, misalnya nih ya, bos kita bilangnya gini. Bos kita bilangnya gini. Bos kita bilangnya adalah, tolong dong, kalau misalnya profitnya itu 0 sampai 14,9% gitu kan ya, atau kurang dari 15% itu merah. Kalau 15 sampai 30 itu kuning, kalau lebih dari 30 itu warna hijau. Ini bisa pakai conditional formatting sebenarnya. Nah, conditional formatting, cara pakainya, enggak kelihatan ya? Cara pakainya adalah dengan cara di blok ini yang mau kita ubah, kemudian ke conditional formatting, dan di sini ada highlight cell rules. Nah, kita bisa pilih ini karena ini ada tiga ya. Jadi kita bisa ini ada tiga kurang dari 15, 15 sampai 30, lebih dari greater than 30 seperti ini. Jadi kita bisa pakai dengan cara blok dulu profit marginnya, conditional formatting, kita pilih yang less than. Kalau misalnya dia lebih kecil daripada 15%, seperti ini ya, maka kita kasih warna merah. Ini. Kalau lebih kecil dari 15%, kita kasih warna merah. Oke, lalu klik OK. Terus lagi, ya, kita bisa blok lagi sama, kita bisa kasih lagi, kalau misalnya dia di antara, ini ya, ini persennya tetap harus ditulis ya rekan-rekan. 15% sampai 30%, saya mau kasih dia warna kuning, nih, yellow. Kalau bisa, kalau sudah bisa diklik OK. Sama terakhir, satu lagi adalah kalau dia lebih besar, jadi conditional formatting pilih yang greater than, lebih besar daripada 30%, saya mau kasih dia warna merah, hijau. Seperti ini. Baru dikasih klik OK. Jadi, kalau misalnya nanti kita datanya berubah ya, yang ini berubah jadi 20, dia berubah warna juga. Berubah jadi 55, dia berubah warna juga. Seperti itu. Hmm. Nanti boleh dicoba ya. Jadi intinya adalah di blok aja, kemudian di conditional formatting ini kan ada yang less than, between, sama greater than. Nanti dipilih aja, kalau less than, dipilih warnanya jadi apa. Kayak yang 30% tetap dihitung greater. Benar. Nah, ini kalau tadi sudah kita atur, bisa di sini ya, kita di manage rules, kita bisa ke manage rule. Nah, kemudian kita bisa atur di sini, kita bisa ganti, diedit aja, klik dua kali, pilihnya jangan greater than, tapi pilihnya greater than or equal to. Kayak gini. Juga bisa. Tapi kalau logikanya gini, greater than or equal to.
Seperti itu sih. Oke. Eh Cukup ya. Satu lagi deh ya. Terakhir banget nih. Eh ini kita bisa bikin color scale juga. Jadi misalnya ini ya profitnya kita bisa bikin kalau misalnya yang besar itu hijau warna yang gelap, kalau yang kecil itu warna yang kecil. Kita bisa blok yang profitnya ini, kemudian ke conditional formatting, lalu ke ini color scale. Nah color scale ini kita bisa pilih. Misalnya bisa pilih yang ini hijau putih ini ya. Nanti dia yang paling besar itu dia warnanya langsung hijau tua. Paling kecil warnanya putih. Seperti itu. Udah sih, paling itu aja. Kalau dari aku. Mm. Bener Kak Marbella. Jadi ini di sini yang tadi ya data visualization ada tiga ya. Eh rumus rules aturannya ada tiga. Kurang dari 15 sampai 30, lebih besar dari 30. Gitu. Oke, itu aja Kak Ica. Aku kembalikan ke Kak Ica. Oke, terima kasih banyak Kak Vira ya. Ini sebenarnya kayaknya masih yang kayak kurang nih, kayak ngebut nih, ngerap nih. Gitu. Tapi kita juga ada keterbatasan waktu ya teman-teman. Dan ini juga aku udah diingetin sama teman-teman dari expert juga ya, teman-teman semua. Oke, nah mungkin di sini aku cuma akan ngebacain tiga pertanyaan aja, gitu ya teman-teman. Aku minta maaf nggak bisa provide untuk semua pertanyaan. Aku tanyain ke Kavira. Ini mungkin nanti akan coba aku cari yang lebih banyaknya di mana, gitu ya. Oke, Kavira ini ada pertanyaan yang pertama nih. Eh, kan Kavira itu pakainya Excel gitu ya. Dan ini mungkin 11-12 sama spreadsheet gitu. Nah, bagi kita yang biasanya sering pakai Excel atau spreadsheet, itu rumus apa aja yang paling sering kita gunakan dalam konteks data analytics? Mungkin bisa kayak rumus paling sering atau rumus paling basic yang harus kita kuasai deh kalau misalnya kita mau jadi seorang data analytics. Boleh, boleh. Kalau dari aku paling yang basic ya, itu adalah if. Jadi kayak if, tapi if-nya bukan if biasa, tapi coba pelajari if bertingkat juga rekan-rekan. Kemudian VLOOKUP, VLOOKUP, sama satu lagi adalah pivot table. Itu basicnya sebenarnya. Jadi kalau bisa tiga itu biasanya yang lainnya agak lumayan lancar, tapi pahamin tiga itu penting sih sebenarnya. Tuh, Kak. If, VLOOKUP, sama pivot table. Oke, jadi ada tiga ya yang harus dikuasai ya. Itu pertama ada yang if, kemudian VLOOKUP sama pivot table. Berarti sebenarnya kayak sum, average, kemudian count Hmm, if dan teman-temannya itu sebenarnya kayak udah jadi satu paket yang harus kita kuasai dari awal. Itu kayak minimal bener. minimumnya kenal dulu lah yang itu ya gitu. Cuman kalau untuk jadi data analytics biar minimumnya if, VLOOKUP sama pivot table. Karena biasanya itu yang diujikan kalau misalnya ada apa namanya ujian apa namanya Excel gitu kan. Kalau biasanya daftar perusahaan kan kadang-kadang ada tesnya kan Kak, tes masuknya. Nah biasanya yang dites itu antara tiga itu. Oke, 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 oke. Nah, terus ini ada pertanyaan yang menurutku juga cukup menarik. Kak, apakah Excel itu bisa untuk membuat dashboard interaktif yang digunakan untuk presentasi data? Kalau misalnya iya, apakah sebenarnya lebih ke gimana caranya sih? Gimana caranya membuat dashboard interaktifnya? Oke, ini aku spoilerin aja langsung kali ya. Jadi Silahkan, silahkan. aku mau nunjukin contoh, tapi ini agak berat sih biasanya. Ini aku mau nunjukin contoh dashboard yang dibikin di kelas advance, karena aku ngajarnya di advance ya. Jadi aku mau ngajar yang di advance itu ini contoh dashboardnya rekan-rekan. Dan dashboard ini itu juga interaktif. Jadi kalau misalnya saya klik yang 97 doang, nah ini loading. Tapi nanti dia akan ngefilter data biar hanya menampilkan dashboard yang tahun 97 doang. Kayak gitu nih, 97 aja muncul ya. Kemudian kalau misalnya aku klik Januari aja, nah dia akan menampilkan bulan Januari aja. Kayak gitu. Sebenarnya bisa banget ini. Ini eh ini pakainya tadi adalah gabungan dari kalau ini ya, kalau di kelas advance kita pakainya Power Query, Power Pivot sama Slicer. Nah, tapi kalau di kelas basic setahu aku ada juga, cuma pakainya lebih ke pivot table sama Slicer juga. Seperti itu sih, Kak. Tapi bisa banget pakai kayak gini. Teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa bikin dashboard interaktif di Excel dan kalau misalnya pengen
apa ya, bisa bikin dashboard kayak yang barusan tadi ditunjukin sama Kak Vira, teman-teman lebih baik ikut kelas advance aja. Benar ya, langsung sama Kak Vira, 9 kali pertemuan langsung langsung bisa bikin dashboard kayak tadi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke, kalau misalnya kita mau jadi data analis nih, Kak Vira, apakah aku harus punya background statistik, matematik, Hmm, atau IT? Atau non, sebenarnya di antara tiga bidang ini aku bisa jadi data analis. oke. Ini sebenarnya kalau punya background itu tuh lebih baik aja. Tapi itu lebih baiknya cuma kayak pas bagian pertama doang sebenarnya. Jadi kayak biasanya pas screening gitu kan ya, pas kita ngelamar. Tapi sebenarnya yang lebih dilihat lagi dibandingin sama backgroundnya apa, itu adalah projectnya rekan-rekan. Jadi portofolio rekan-rekan itu udah pernah mengerjakan apa sih sebenarnya, kemudian kayak apa aja yang dikerjain, kemudian hasilnya apa. Sebenarnya itu lebih penting di situ sih, karena eh, itu dari situ rekan-rekan tuh kelihatan skillnya itu udah sampai mana, kemudian bisanya apa, kurangnya apa, seperti itu sih Kak biasanya. Jadi lebih penting di portofolionya dibandingin sama background pendidikannya sih sebenarnya kalau dari aku ya, gitu Kak Ica. Oke, jadi sebenarnya kalau yang background pendidikan itu dibutuhkan untuk screeningnya. Tapi basicnya sebenarnya kalau mau jadi data analis, mau background apapun, kalau misalnya dia nguasain toolsnya, Hmm, sebenarnya bisa-bisa aja kan benar-benar ya. benar setuju. Hmm. Banyak juga kok yang yang awalnya bukan dari background data, tapi kayak temen aku ada yang dari fisika Kak. Jadi tapi terus dia jadi masuk ke data gitu. Jadi Oke, keren banget. ada yang fisika tapi masuk ke data gitu. Oke, menarik, 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 menarik. Berarti sebenarnya kayak basicnya at least logiknya gitu kali ya. Bener, Logiknya tuh logiknya juga aja sih. harus jalan gitu ya. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, thank you banget nih, Kak Vila. Dan mungkin karena kita keterbatasan waktu ya, teman-teman semua, aku juga minta maaf nggak bisa ngebacain semua pertanyaannya teman-teman dan nanyain langsung ke Kak Vilanya. Tapi kalau kalian emang tertarik buat join di kelas Microsoft Excel, baik itu yang basic maupun advance, bisa langsung kontak Kak Fatihah. Tadi udah dikasih tahu caranya ya. Chat langsung Kak Fatihah, ketik Excel, terus dikirim langsung ke nomornya Kak Fatihah. Nomornya Kak Fatihah udah ada di kolom chat. Dan aku udah barusan banget dikasih tahu kalau kuotanya sekarang udah tinggal 3 ternyata. Jadi cepetan malam hari ini silahkan langsung aja ngechat ke Kak Fatihah. Oke, sebelum kita tutup malam hari ini ya, teman-teman seru banget. Jadi aku thank you banget nih yang stay sampai di jam 21.30. Dan aku pengen ngajakin teman-teman sekarang yuk kita foto bareng-bareng sama Kak Vira. Boleh banget dong teman-teman bisa open cam. Yuk, aku akan ngambil 4 kali gambar ya teman-teman semuanya. Nanti bisa minta tolong ya dibantu untuk teman-teman expert. Udah ready semuanya? Karena kita nggak tahu ya teman-teman ada di page berapa, jadi selalu ready dan standby. Oke, untuk pengambilan gambar yang pertama aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, untuk pengambilan gambar yang kedua, aku hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Oke, untuk pengambilan gambar yang ketiga, aku ambil gambar lagi ya. Aku hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Dan untuk gambar yang terakhir, aku hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, teman-teman semua, thank you banget yang sudah hadir sampai malam hari ini. Thank you banget Kak Vira, thank you banget semua untuk teman-teman expert juga yang udah standby di mini bootcamp gitu ya di hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di mini bootcamp berikutnya Microsoft Excel dengan belajar yang selanjutnya lagi lah apa nanti kita share-share lagi ke teman-teman semuanya. Gitu ya, terima kasih banyak. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih semuanya, mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Kak Vira.